Novel audio 9 Sutra Matahari yang ke-107. 1841 merindukan putrinya 1850. Itu saja. Setelah Ye Tianfei merasakannya sejenak, dia tiba-tiba menunjuk ke lokasi tertentu di depan dan berkata pelan. 4 Master Alam Pengintip Bintang mengambil tindakan bersama dan meluncurkan serangkaian serangan energi, mengenai lokasi yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei. Kekuatan yang dihasilkan oleh 4 Master Star Peeping Realm sungguh luar biasa. Langit berbintang sejauh ribuan atau bahkan puluhan ribu mil di sekitarnya terguncang. Lokasi yang diserang oleh 4 Master Star Peeping Realm mulai runtuh dan hancur. Fragmen ruang dan waktu yang tak ada habisnya terbang dengan liar. Teruslah menyerbu. Disinilah letak penghalang ruang angkasa. Dengan kekuatan Anda, akan membutuhkan waktu untuk menembus penghalang ruang angkasa di sini. Teriak Ye Tianfei. Tuan Ye, apakah kita ingin menerobos penghalang luar angkasa di sini? Master Istana Kehidupan Kekal dan 4 Master Alam Pengintip Bintang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Tianfei. Ya, saya curiga leluhur iblis dan penguasa Istana Dewa Surgawi menerobos penghalang luar angkasa di sini dan menyeberang, jadi mereka menghilang. Karena penghalang ruang di sini ada bekas-bekasnya yang rusak, dan itu adalah bekas-bekas baru yang belum sepenuhnya diperbaiki. Seharusnya sudah ditembus belum lama ini. Jawab Ye Tianfei. Tuan Ye, bisakah kita menembus penghalang luar angkasa dengan kekuatan kita? Tanya tetua tertinggi dari Istana Panjang Umur. Penghalang ruang di sini cukup istimewa. Namun, itu sangat lemah. Kalian berempat harusnya bisa melakukannya bersama-sama. Jawab Ye Tianfei. Selanjutnya, di bawah bimbingan Ye Tianfei, 4 Master Realm Pengintip Bintang terus menyerang posisi di depan. Akhirnya, sekitar setengah jam kemudian, gemuruh. Keruntuhan besar-besaran terjadi di lokasi yang diserang, celah ruang ditembus seluruhnya, dan sejumlah besar debu ruang waktu tertiup keluar. Kamu akhirnya berhasil menembus penghalang luar angkasa di sini. Ayo lewat sini. Ye Tianfei memimpin dan berjalan menuju celah di angkasa. Kita benar-benar menerobos penghalang luar angkasa sebuah dunia. 4 Master Alam Pengintip Bintang saling memandang dengan tidak percaya. Penghalang ruang angkasa adalah batas dunia, kokoh dan tak terbatas. Bagi makhluk biasa, sangatlah mustahil untuk menembus batas dunia. Ledukan. Saat ini, Ye Tianfei sudah berjalan ke celah di angkasa, dan sambil berpikir, dia melepaskan kunpeng. Kunpeng membuka sayapnya, menghasilkan daya isap yang sangat besar dan mulai menyerap energi ruang angkasa yang menyebar dari celah ruang angkasa. Secara umum, dalam lingkungan luar angkasa yang rusak ini, terdapat energi luar angkasa yang sangat kaya. Karena setelah struktur ruang angkasa yang semula stabil dihancurkan, energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa yang terkandung di dalamnya akan dilepaskan dan diserap melalui pemurnian. Ayo pergi, ayo pakai. Menyeberang. Ye Tianfei mengikuti kunpeng dan berjalan langsung ke celah angkasa. Ayo ikuti Tuan Ye. Penguasa Istana Panjang Umur dengan cepat mengikuti Ye Tianfei. 3 Master Star Peeping Realm lainnya segera mengikuti. Segera, semua orang masuk ke dalam celah. Setelah beberapa saat, beberapa orang pada saat yang sama menemukan bahwa mereka telah melewati celah ruang angkasa dan sampai ke ruang lain. Adegan di depan membuat beberapa orang tercengang. Apa yang Anda lihat di depan Anda adalah tanah tandus tak berujung, ratusan juta mil tanah merah, dan segala sesuatu di tanah itu hancur. Saya melihat retakan besar selebar ribuan mil di bumi, menyebar seperti jaring laba-laba yang lebat. Sungai-sungai telah mengering, hanya menyisakan dasar sungai. Gunung-gunung besar telah runtuh dan hancur. Tidak ada makhluk hidup di tanah, bahkan tidak ada tumbuhan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Di langit, ada juga retakan luar angkasa yang sangat besar, berwarna gelap dan terlihat seperti mulut monster, yang mengejutkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah bumi dipenuhi dengan energi pembunuh yang mengerikan dan tak ada habisnya, berubah menjadi badai yang bergulung-gulung, penuh kekerasan dan kekejaman, yang membuat bulu kuduk berdiri. Samar-samar, Anda masih bisa melihat sosok-sosok yang menjulang di tanah atau tinggi di langit sedang menyerang, menjebak, membunuh, dan tidak diketahui. Berjuang dengan lelah. Beberapa dari sosok tersebut dapat menyebabkan langit runtuh dan bumi retak hanya dengan beberapa gerakan tangan, bahkan dengan mudahnya menghancurkan bintang-bintang besar dan meledukkannya hingga menjadi ketiadaan.
Tuan Ye, sepertinya ini adalah medan perang lama yang telah ditinggalkan. Penguasa Istana Panjang Umur berkata dengan suara gemetar. Meskipun dia adalah master dari Star Peeping Realm, dia masih merasa ketakutan saat menghadapi medan perang yang menakutkan di depannya. Ya, ini adalah medan perang, dan itu adalah sisa-sisa perang. Ye Tianfei mengangguk. Terlalu kuat. 4 Master Alam Pengintip Bintang tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat ketika mereka melihat sisa-sisa perang di bumi yang sering menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, bahkan menghancurkan area ruang dan waktu yang luas. Tuan Ye, sisa-sisa perang ini terlalu menakutkan. Tampaknya meski dengan kekuatan kami berempat, kami tidak dapat mengalahkan mereka. Perang mengerikan macam apa ini? Apa identitas para master yang berpartisipasi dalam perang ini? Dan mengapa masing-masing dari mereka begitu kuat? Penatua tertinggi dari Istana Panjang Umur tidak bisa tidak kagum. Perang ini sungguh mengerikan. Ada master tingkat setengah kaisar yang berpartisipasi dalam pertempuran. Ye Tianfei melihat medan perang yang menakutkan di depan, wajahnya sangat serius, dan dia berkata perlahan. Apakah ada master setengah kaisar yang berpartisipasi dalam perang ini? Master Istana Keabadian dan 4 Master Alam Pengintip Bintang lainnya semuanya terkejut saat mendengar kata-kata Ye Tianfei. Tuan Ye Tianfei, saya merasakan jejak nafas leluhur tertinggal di sini. Benar saja, leluhur juga datang ke sini. Putra, dia mungkin ada di negeri ini. Pada saat ini, tiba-tiba, Guru Iblis berkata dengan penuh semangat. Ya, aku juga merasakan aura leluhur iblis. Sepertinya kita telah menemukan tempat yang tepat. Ayo pergi, ikuti sisa aura leluhur iblis, mungkin kita bisa segera menemukannya. Namun, medan perang lama ini sangat berbahaya, jadi semua orang harus berhati-hati. Jika Anda menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi, segera datang kepada saya dan saya akan membawa Anda untuk menghindarinya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, Oke. Master Istana Kehidupan Kekal dan 4 Master Realm Pengintip Bintang lainnya semuanya mengangguk. Mereka berempat sangat takut dengan medan perang lama ini dan tanpa sadar menutup jarak dengan Ye Tianfei. Meskipun Ye Tianfei lebih muda dari mereka dan memiliki level yang lebih rendah dari mereka, mereka memahami bahwa visi, pengetahuan, dan metode Ye Tianfei jauh lebih baik daripada mereka. Ayo pergi. Ye Tianfei melangkah maju. Tuan Istana Panjang Umur dan 4 orang lainnya juga dengan cepat mengikuti jejak Ye Tianfei. Bunyi. Berjalan ke medan perang, raungan pembunihan yang memekakkan telinga terus terdengar, dan sisa-sisa perang terus bertempur. Tampaknya perang masih berkecamuk di negeri ini. Di sana, Tuan Ye, leluhur iblis sepertinya menuju ke sana. Master Iblis menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada Ye Tianfei. Ya, ayo kita menyusul. Ye Tianfei mengangguk dan berjalan ke arah itu. Ye Tianfei dan yang lainnya sedang meraba-raba ke depan di medan perang yang kacau ini, ketika tiba-tiba badai dahsyat datang dari kejauhan, bercampur dengan suara pertempuran, dan suasana pembunihan menjadi sangat kuat. Dalam sekejap mata, badai ini mendekat dan menyapu. Hati-hati, kelopak mata Ye Tianfei bergerak-gerak, merasakan bahaya. Ledukan. Penguasa Istana Keabadian dan yang lainnya juga merasakan bahaya yang mengerikan, dan mengorbankan senjata ajaib mereka satu demi satu, dan melepaskan energi spiritual mereka. Dengan kekuatanmu, sulit untuk melawan sisa-sisa perang ini. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu tetap akan terluka. Masukkan senjata ajaib luar angkasaku. Ye Tianfei berkata dengan suara yang dalam. Kemudian sambil berpikir, Ye Tianfei memindahkan Tuan Istana Panjang Umur dan beberapa orang lainnya ke Menara Pantom. Kemudian Ye Tianfei melintas dan bergegas ke Menara Tiandao. Hanya Menara Tiandao yang tersisa mengambang di tempatnya. Ledukan. Saat berikutnya, badai telah tiba, dengan kekuatan brutal, menyapu segalanya dan mencekik segalanya. Kapan? Jiwa sisa perang yang tersembunyi dalam badai energi tiba-tiba mengambil tindakan dan membombardir Menara Tiandao, menyebabkan serangkaian suara benturan logam yang padat. Menara Tiandao adalah senjata ajaib tingkat kaisar. Meskipun sisa-sisa perang ini kuat, mereka tidak dapat melukai Menara Tiandao. Untungnya, badai energi ini datang dan pergi dengan cepat. Setelah sekitar 1 tarikan napas, badai ini bertiup jauh. Sayang sekali Menara Tiandao adalah senjata sihir pertahanan, bukan senjata sihir ofensif.
Ye Tianfei menghela nafas. Bahkan jika menara Tiandao adalah senjata ajaib penyerang Kaisar Surga, Anda tidak dapat menggunakannya. Menggunakan senjata sihir tingkat Kaisar Surgawi membutuhkan sejumlah besar energi spiritual dan energi jiwa. Dengan kekuatan Anda saat ini, senjata sihir ofensif tingkat Kaisar Surgawi dapat menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritual dan jiwa Anda sekaligus. Namun, Anda memiliki kekuatan jiwa setingkat Kaisar, dan Anda mungkin hampir tidak bisa mengendalikan senjata ajaib Kaisar Surgawi untuk melakukan serangan. Orang tua itu mengerutkan bibir dan berkata, "Itu juga. Menggunakan senjata sihir serangan tingkat Kaisar Surgawi memang membutuhkan biaya yang besar." Ye Tianfei mengangguk dan tersenyum. Tuan Hun telah lama mengetahui bahwa ada kekuatan jiwa tingkat Kaisar yang tersembunyi di lautan jiwa Ye, tetapi dia selalu berpikir bahwa Ye Tianfei telah memperoleh energi kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar tertentu. Tetapi dia tidak pernah berpikir namun, kekuatan jiwa tingkat Kaisar ini sebenarnya berasal dari kehidupan Ye Tianfei sebelumnya. Pada saat ini, badai energi telah hilang. Ye Tianfei tidak bisa menahan nafas lega dan muncul di tempat itu bersama Tuan Istana Panjang Umur dan yang lainnya. Mengerikan. Penguasa Istana Kehidupan Kekal dan yang lainnya mau tidak mau menjadi pucat ketika mereka merasakan aura kuat yang ditinggalkan oleh badai energi tadi. Selanjutnya, Ye Tianfei dan yang lainnya terus bergerak maju, menghadapi berbagai bahaya di sepanjang jalan. Untung ada menara Tiandao. Saat menghadapi bahaya yang tak tertahankan, Ye Tianfei segera mengajak semua orang bersembunyi di menara Tiandao. Menara Tiandao adalah senjata sihir pertahanan tingkat Kaisar. Belum lagi aura pembunuh dan sisa jiwa perang di medan perang ini, bahkan jika Kaisar Surga yang sebenarnya datang, dia tidak akan bisa melakukan apapun terhadap menara Tiandao dalam waktu singkat. Waktu, sayang, ada senjata ajaib di sana. Tiba-tiba, Penatua tertinggi Istana Panjang Umur menunjuk ke tanah di kejauhan dan berkata dengan terkejut. Senjata ajaib ini sepertinya memiliki level yang lebih tinggi dari senjata ajaib penghancur dunia. Penguasa Istana Panjang Umur berbicara. Itu adalah senjata ajaib yang misterius. Di atas senjata ajaib penghancur dunia adalah senjata ajaib rahasia. Ye Tianfei melirik senjata ajaib itu dan berkata, "Hanya saja senjata ajaibnya telah dihilangkan. Meski masih ada sisa nafas di permukaan, tekstur bagian dalam dan kekuatannya telah habis." Ye Tianfei menambahkan, "Sayang sekali," kata penguasa Istana Panjang Umur dengan menyesal. Namun, dia tidak meragukan kata-kata Ye Tianfei. Dia tahu bahwa Ye Tianfei memiliki lebih banyak pengetahuan daripada dia. Selanjutnya, beberapa orang terus menemukan banyak senjata sihir yang tidak lengkap, termasuk senjata sihir mistik, dan beberapa senjata sihir tingkat yang lebih tinggi daripada senjata sihir mistik. Sayangnya semua senjata ajaib yang tersisa di medan perang ini telah dihilangkan, dan tidak ada satu pun yang lengkap. Lihat, apakah itu puncak gunung, atau mayat makhluk hidup? Tiba-tiba, guru iblis itu menunjuk ke kejauhan dan berkata dengan kaget. Saya melihat puncak gunung berwarna merah menyala di atas cakrawala pembunuh di kejauhan. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah bangkai burung merah raksasa. Seluruh badan burung raksasa ini berwarna merah, dan lapisan api merah menutupi mayatnya, yang terus menyala. Itulah badan Sun Fury Bird, kata Ye Tianfei, merasa sangat terkejut. Sun Fury Bird adalah burung pemangsa langka yang pandai menghirup 3 rase api sejati. Bahkan Tuan Setengah Kaisar pun akan pusing jika menemukannya. Lihat, ada mayat di sana juga. Penatua tertinggi Istana Panjang Umur menunjuk ke arah lain dan berseru. Saya melihat seekor gajah putih sebesar gunung ke arah itu. Kepalanya tertusuk tombak hitam, dan otaknya mengalir kemana-mana, meski sudah lama mati. Namun badan besar itu masih dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Bahkan master dari Star Peeping Realm tidak berani mendekatinya, jika tidak mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Selanjutnya kami terus menjumpai bangkai makhluk buas seperti burung merak, burung Raja Wali bersayap emas, dan pari emas. Tentu saja, banyak juga mayat manusia kuat yang memancarkan kekuatan mengerikan. Meski makhluk ini sudah lama mati, namun kekuatan mengerikan masih tertinggal pada mayatnya sehingga membuat orang takut untuk mendekatinya. Ternyata kita semua adalah katak di dalam sumur. Dengan kekuatan kami, meskipun kami sudah termasuk yang teratas di benua Hongmeng,
dibandingkan dengan orang-orang kuat dari dunia luar ini, kami bukanlah apa-apa. Master Istana Kehidupan Kekal dan 4 Master Realem pengintip bintang lainnya hanya bisa menghela nafas. Tentu saja, Anda harus ingat bahwa jalan latihan spiritual tidak ada habisnya. Bahkan Kaisar Surga bukanlah akhir dari jalur kultivasi. Ada makhluk yang lebih kuat di atas Kaisar Surga. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, apakah ada eksistensi yang lebih kuat di atas Kaisar Surga? Apakah itu dewa? Setelah mendengar apa yang Ye Tianfei katakan, 4 orang lainnya segera menunjukkan raut muka penasaran. Saya juga tidak tahu. Tapi yang saya yakini adalah pasti ada eksistensi yang lebih kuat di atas Kaisar Surga. Namun, tidak ada yang tahu apakah ada dewa di atas Kaisar Surga kecuali mereka pergi ke sana secara pribadi. Ye Tianfei berpikir sejenak dan mendesah pelan. Dalam kehidupan terakhirnya, Ye Tianfei berubah menjadi kesengsaraan langit. Jika dia berhasil, dia akan menjadi makhluk di atas Kaisar Surga. Sayangnya kesengsaraannya gagal dan dia bereinkarnasi dan dibangun kembali. Sayang, saya merasakan nafas ras saya sendiri. Di sebelah sana, pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba menerima pesan dari Ice Demon. Ayo pergi dan lihat. Ye Tianfei segera menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Ice Demon. Setelah beberapa saat, saya melihat mayat besar tergeletak di tanah di depan saya, memancarkan hawa dingin yang sangat deras, membuat ruang di sekitarnya dipenuhi untaian butiran es putih, dan tanah di dekatnya semuanya ditutupi lapisan es tebal angin dingin yang mengerikan menderu kencang. Benar saja, senior klan kita meninggal di sini. Ice Demon keluar dari Phantom Tower dan melihat mayat di depannya, matanya sedikit merah. Klan Ice Demon adalah ras yang sangat kecil, dan kematian setiap Ice Demon merupakan kerugian besar bagi ras ini. Sayang, pada saat ini, tangisan lembut terdengar dari mayat iblis es di depannya. Suara. Kemudian bayangan ilusi muncul dari mayat, menembakkan 2 tatapan putih ke arah iblis es yang berdiri di samping Ye Tianfei. Ini adalah jiwa yang tersisa. Lihat nenek moyang kita. Iblis es sangat gembira saat melihat ini dan segera berlutut untuk beribadah. Junior, kemarilah. Hantu itu memandang iblis es itu sebentar, lalu melambai dan berkata, Bos, aku datang, kata iblis es pada Ye Tianfei. Hati-hati, meskipun dia adalah sisa jiwa yang ditinggalkan nenek moyangmu, kami tidak tahu apakah ingatan dan kesadarannya masih jelas. Jika tidak, dia mungkin akan menyerangmu. Ye Tianfei mengingatkan. Jangan takut, dia dan aku bisa merasakan darah satu sama lain, dan dia tidak akan menyerangku. Kata iblis es dengan percaya diri. Aku akan pergi ke sana bersamamu. Jika terjadi kesalahan, segera masuk ke menara Phantom. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Iblis es tahu bahwa Ye Tianfei mengkhawatirkannya, jadi dia mengangguk setuju. Jadi Ye Tianfei memimpin Ice Demon menuju mayat besar itu. Gemuruh. Arus dingin yang sangat menakutkan melonjak melewati Ye Tianfei dan Ice Demon, tapi tidak menyerang mereka. Sepertinya senior klanmu ini masih berpikiran jernih, kalau tidak dia akan menyerang kita segera setelah kita mendekat. Ini adalah hal yang baik. Ye Tianfei menghela nafas lega, dan segera dia dan iblis es mendatangi mayat besar itu. Umat manusia junior, jangan khawatir, pikiranku masih jernih. Sosok ilusi itu menatap Ye Tianfei dan berkata perlahan, Senior, bos mengkhawatirkanku, jangan salahkan dia. Kata iblis es dengan cepat. Saya tahu, kalau tidak saya akan melakukannya. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu generasi muda setelah kematian saya begitu lama. Ini adalah nasib yang langka. Anda tinggal di sini sebentar dan saya ingin mewariskan sebagian warisan saya kepada Anda. Kata hantu itu kepada iblis es. Junior umat manusia, mohon hindari untuk saat ini. Warisan ras kita tidak dapat diwariskan kepada orang lain. Hantu itu memandang Ye Tianfei dan berkata, Oke, Dabing, ini kesempatanmu, kamu tinggal di sini dulu. Aku akan pergi mencari leluhur iblis, dan aku akan kembali menjemputmu nanti. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada iblis es, Oke, bos, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Iblis es itu mengangguk. Jadi Ye Tianfei pergi bersama Tuan Istana Panjang Umur dan yang lainnya. Apa-apaan ini? Perang macam apa? Anggota dari setiap kekuatan dan ras yang kuat di 3000 dunia tewas di sini.
Ye Tianfei berjalan di medan perang, melihat energi menakutkan dan niat membunuh melonjak di mana-mana, sisa-sisa perang yang kuat, mayat dengan kekuatan yang menakutkan, dan berbagai senjata ajaib tersebar di mana-mana. Saya sedikit terkejut. Sayang sekali semua senjata ajaib yang kami temui telah dihilangkan. Alangkah baiknya jika senjata ajaib ini masih utuh dan kita bisa membawanya kembali untuk dimurnikan dan diserap. Penguasa Istana Kehidupan Kekal dan 4 Master Alam Pengintip Bintang lainnya melihat senjata sihir yang dibuang dan merasa sangat sedih. Perang ini begitu sengit sehingga senjata sihir terkuat pun akan lumpuh. Terlebih lagi, meskipun ada senjata ajaib yang tidak dapat dirusak, ia tidak dapat menahan erosi hukum waktu dan secara otomatis akan terhapus sejak lama. Hanya senjata ajaib di tingkat setengah kaisar yang dapat menahan erosi selama bertahun-tahun. Tentu saja, tidak perlu khawatir tentang terkikisnya hukum waktu dengan senjata sihir tingkat kaisar. Senjata sihir tingkat kaisar dapat diturunkan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Kata Ye Tianfei. Sekarang, dentang. Di medan perang di kejauhan, cahaya pedang menakutkan selebar beberapa ribu kaki membubung ke langit. Itu megah dan dikelilingi oleh rune dan prinsip mempesona yang tak terhitung jumlahnya, membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Pedang itu bersinar menembus langit, memotong jurang spasial yang sangat besar di angkasa. Kemanapun ia pergi, waktu dan ruang langsung musnah. Mengerikan. Penguasa Istana Kehidupan Kekal dan 4 Master Alam Pengintip Bintang lainnya sangat ketakutan hingga rambut mereka berdiri tegak, dan mereka dengan cepat mendekati Ye, bersiap untuk bersembunyi di menara hantu. Senjata ajaib tingkat setengah kaisar. Suara Old Hun terdengar di jiwa Ye Tianfei. Ya, itu memang senjata ajaib tingkat setengah kaisar. Mata Ye Tianfei tertuju pada tanah di kejauhan, di mana pedang panjang tertancap secara diagonal, dan dari waktu ke waktu, cahaya pedang yang menakutkan meleduk dengan lebar beberapa ribu kaki, menebas ke segala arah. Area di sekitar pedang panjang itu jernih dan jernih. Selain energi pedang yang dipenuhi gelombang air, tidak ada niat membunuh atau sisa-sisa perang. Hanya pedang panjang itu yang menempati area yang luas, seperti Tuan. Jika kamu bisa mengumpulkan pedang panjang ini, kekuatan tempurmu pasti akan meningkat pesat. Dengan kekuatanmu saat ini, meski agak enggan menggunakan senjata sihir setingkat setengah kaisar, kamu tetap bisa melancarkan 1 atau 2 serangan dengan seluruh kekuatanmu. Orang tua itu berkata lagi. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Hanya saja dengan kekuatanmu saat ini, agak berbahaya untuk menaklukkan senjata ajaib setengah kaisar. Apakah Anda ingin mencobanya? Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Tentu saja saya harus mencobanya. Menara Tiandao memiliki aura kaisar kuno. Anda dapat menggunakan menara Tiandao untuk menekan pedang panjang ini, sehingga bahayanya jauh lebih rendah. Jawab Ye Tianfei. Ya, justru karena menara Tiandao saya mengizinkan Anda mencobanya, jika tidak, tidak perlu mencobanya. Kata orang tua itu. Tuan Ye, senjata ajaib apa pedang panjang itu? Terlalu menakutkan. Dari jarak sejauh itu, aku sudah bisa merasakan energi pedang yang menakutkan menyerang badanku, dan bahkan badan jiwaku pun terasa perih. Tuan Ye, ayo cepat pergi. Kata penatua tertinggi dari Istana Panjang Umur. Itu adalah senjata ajaib tingkat setengah kaisar. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak bisa mendekat. Ayo lakukan ini, kamu masukkan senjata ajaib luar angkasaku. Ye Tianfei berkata kepada 4 Master Star Peeping Realm. Mendesis. Senjata ajaib tingkat setengah kaisar. 4 Master Alam Pengintip Bintang tersentak setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Tuan Ye, apakah Anda berencana mengumpulkan pedang panjang itu? Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, penguasa Istana Panjang Umur segera menebak apa yang dimaksud Ye Tianfei dan terkejut dan bertanya. Ya, saya akan mencobanya. Ye Tianfei mengangguk. Tuan Ye, terlalu berbahaya melakukan ini. Kekuatan pedang panjang itu terlalu menakutkan. Saran penatua tertinggi. Tidak masalah, aku mengetahuinya dengan baik. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jawab Ye Tianfei. Kemudian, Ye Tianfei memindahkan 4 pemilik Istana Panjang Umur ke Menara Hantu. Ayo pergi ke sana bersama-sama. Tuan Hun muncul, mengeluarkan menara Tiandao, dan berdiri di depan Ye Tianfei. Tuan Hun dan Ye Tianfei mendekati pedang panjang di depan mereka selangkah demi selangkah. Dentang.
Ye Tianfei dan Tuan Hun baru saja mengambil beberapa langkah ketika pedang panjang itu tampak bereaksi, dan sinar pedang tebal ditembakkan, membelah langit dalam sekejap dan bergegas menuju Ye Tianfei dan Tuan Hun. Kemanapun cahaya pedang pergi, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa ruang itu langsung terpotong menjadi dua, meninggalkan celah ruang gelap gulita selebar ribuan meter. Tuan Hun menunjuk jarinya. Gemuruh. Menara Tiandao diaktifkan, dan lapisan tekanan energi kuno dan misterius muncul, beriak ke depan. Gemuruh. Cahaya pedang mengenai tekanan energi yang dikeluarkan oleh Menara Tiandao, berhenti seketika, bergetar sejenak, dan kemudian perlahan menghilang. Ini benar-benar berhasil. Bos sangat gembira. Tentu saja, Menara Tiandao adalah senjata ajaib tingkat kaisar. Itu lebih dari cukup untuk menahan serangan senjata ajaib setengah kaisar. Ye Tianfei tersenyum. Kemudian, Ye Tianfei dan Tuan Hun menggunakan Menara Tiandao di depan mereka dan terus mendekati pedang panjang itu. Saat Ye Tianfei dan Hun Lao terus mendekat, reaksi pedang panjang itu menjadi semakin intens, terus-menerus menebas sinar pedang yang menakutkan dan melancarkan serangan kekerasan. Namun, Menara Tiandao memblokir semua serangan dari pedang panjang itu. Cahaya pedang yang menakutkan itu sama sekali tidak membahayakan Ye Tianfei dan Hun Lao. Akhirnya, Ye Tianfei dan Tuan Hun tiba tidak jauh dari pedang panjang itu. Meski dilindungi oleh Menara Tiandao, Ye Tianfei masih bisa merasakan energi pedang mengerikan membelah permukaan badannya, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Ini karena meskipun Menara Tiandao adalah senjata sakti setingkat kaisar, baik Ye Tianfei maupun Hun Lao tidak cukup kuat untuk mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari Menara Tiandao. Dan ada satu hal lagi, orang tua itu tidak. Ada Menara Tiandao yang disempurnakan, tetapi karena mereka sudah terlalu lama bersama dan sangat akrab satu sama lain, mereka dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatan Menara Tiandao. Saya tidak menyangka akan sangat sulit untuk menaklukkan senjata sihir tingkat setengah kaisar. Kekuatan saya saat ini masih sangat lemah. Ye Tianfei hanya bisa menghela nafas diam-diam. Mendekatlah. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada Tuan Hun. Jadi mereka berdua menggunakan Menara Tiandao untuk melindungi diri mereka sendiri dan terus mendekati pedang panjang itu. Pada saat ini, reaksi pedang panjang menjadi lebih intens. Pedang itu terus bergetar, dan cahaya pedang tebal keluar satu demi satu, menyerang Ye Tianfei dan Hun Lao. Ruang ini terpotong-potong oleh cahaya pedang yang menakutkan. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei dan Tuan Hun masih berada beberapa meter dari pedang panjang itu. Oke, kamu bisa mencoba memperbaikinya. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Oke, ini dia. Ye Tianfei mengangguk. Jadi Ye Tianfei duduk bersila, sementara Tuan Hun berdiri di sampingnya dan mengendalikan Menara Tiandao untuk melindungi Ye Tianfei. Hun Lao, ada aura kaisar kuno di Menara Tiandao. Anda mengilhami kekuatan Menara Tiandao dan aura kaisar desolate kuno untuk menekan pedang panjang ini dan membantu saya menyempurnakannya. Ye Tianfei berkata pada Tuan Hun. Oke, orang tua itu mengangguk. Gemuruh. Hun Lao mengaktifkan Menara Tiandao, melepaskan kekuatan bergulir, dan sosok agung samar-samar muncul di menara. Itu adalah sosok kaisar desolate kuno. Saat sosok kaisar Wastelen kuno muncul, tekanan energi yang kuat menekan pedang panjang di depannya. Ledukan. Ye Tianfei mengambil kesempatan untuk melepaskan sisa jiwa kaisar surgawi jauh di dalam lautan jiwa, dan perlahan-lahan memperluasnya ke arah pedang panjang. Bum-bum. Pedang panjang itu sepertinya tidak mau menyerah dan melawan dengan gila-gilaan. Saat dia melanjutkan, cahaya pedang yang pekat dan menakutkan terus menebas dari badan pedang, seperti tetesan hujan lebat, menebas ke arah Ye Tianfei dan Hun Lao. Tapi semua lampu pedang yang datang untuk membunuh dihalangi oleh Menara Tiandao. Menara Dao Surgawi, sosok kaisar desolate kuno, dan sisa jiwa kaisar surgawi Ye Tianfei bekerja sama untuk menekan pedang panjang. Pada awalnya, pedang panjang itu terus melawan dengan keras. Tapi setelah beberapa saat berdengung, akhirnya, pergerakan pedang panjang itu menjadi lebih pelan. Pedang itu terus bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Lagi pula, dengan begitu banyak aura tingkat kaisar yang menekannya, itu agak tak tertahankan. Ledukan. Sementara Ye Tianfei mengaktifkan sisa jiwa kaisar surga, dia menggunakan teknik pengendalian senjatanya dengan seluruh kekuatannya dan mulai mencoba menyempurnakan pedang panjang.
Teknik pengendalian senjata memiliki misteri yang tak ada habisnya, dapat mengontrol senjata, merebut senjata musuh, dan juga dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata ajaib. Tetapi jika Anda ingin menyempurnakan senjata ajaib setengah kaisar, itu bukanlah hal yang mudah. Masih terdapat jejak kesadaran jiwa pemilik aslinya pada bilah pedang panjang ini, yang mengendalikan pedang untuk melawan dengan putus asa. Waktu berlalu dengan lambat. Sebelum saya menyadarinya, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Akhirnya, sisa jiwa Kaisar Surgawi Ye Tianfei berhasil menekan sisa kesadaran jiwa di pedang panjang, dan menggunakan pohon jiwa untuk melahapnya. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai mencoba mengukir tanda jiwanya sendiri ke dalam pedang panjang. Setengah bulan lagi berlalu. Dentang. Tiba-tiba, pedang panjang yang awalnya tertancap secara diagonal di tanah terangkat dari tanah, mengeluarkan suara pedang yang jelas. Akhirnya disempurnakan. Ye Tianfei tersenyum. Ye Tianfei mengulurkan tangannya, dan pedang panjang itu jatuh ke telapak tangannya, mekar dengan energi pedang yang mengepul. Bahkan jika kamu menyempurnakannya, jika kamu ingin mengaktifkan senjata sihir tingkat setengah kaisar, kamu perlu mengkonsumsinya. Itu menghabiskan banyak energi dan kekuatan jiwa. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda hanya dapat mengaktifkannya untuk menyerang paling banyak 1 atau 2 kali. Jangan gunakan kecuali itu penting. Tuan Hun menerima menara Tiandao dan berkata, dengan pedang panjang ini, sekarang saya dapat dengan mudah menghadapi segala macam bahaya di medan perang ini. Ye Tianfei tersenyum. Kemudian, Ye Tianfei memindahkan Master Istana Panjang Umur dan 4 orang lainnya. Tuan Ye, apakah kamu berhasil menyempurnakan pedang panjang itu? Penguasa Istana Panjang Umur menemukan bahwa pedang panjang itu telah menghilang dan mau tidak mau bertanya dengan heran. Ya, saya sudah memperbaikinya. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Tuan Ye, metode Anda membuat orang tidak punya pilihan selain menerimanya. Seru penatua tertinggi dari Istana Panjang Umur. 4 Master Alam Pengintip Bintang sangat mengagumi Ye Tianfei. Itu adalah senjata ajaib tingkat setengah kaisar. Jarak mereka berempat sangat jauh sehingga mereka tidak dapat menahan kekuatan energi pedang yang dilepaskan oleh pedang panjang tersebut. Mereka yakin jika mereka berempat berani mendekati pedang panjang tersebut, mereka akan terbunuh dilihat oleh cahaya pedang yang menakutkan itu. Dan Ye Tianfei benar-benar menyempurnakan pedang panjang itu. Ayo pergi, ayo cepat temukan leluhur iblis, kata Ye Tianfei. Untuk menyempurnakan pedang panjang, Ye Tianfei menghabiskan lebih dari sebulan di sini. Kemudian, Ye Tianfei terus bergerak maju bersama 4 penguasa Istana Panjang Umur. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei dan Guru Iblis merasakan sisa aura leluhur iblis lagi, jadi mereka mengikutinya sepanjang jalan. Setiap kali dia menghadapi bahaya, Ye Tianfei mengeluarkan pedang panjang dan menghadapinya dengan mudah. Hasilnya, kecepatan kemajuan meningkat secara signifikan. Tuan Ye, saya merasa kita sepertinya semakin dekat dengan leluhur kita. Tiba-tiba, Guru Iblis itu berkata dengan terkejut. Ya, aura leluhur iblis semakin jelas. Ayo percepat. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memimpin beberapa orang untuk bergegas maju dengan cepat. Membunuh. Tidak jauh dari sana, badai energi bereaksi dan menyerbu dengan suara gemuruh. Serangkaian jiwa sisa perang keluar dari badai dan bergegas menuju Ye Tianfei dan yang lainnya. Gulungan. Ye Tianfei mengulurkan tangannya, dan pedang panjang tingkat setengah kaisar muncul di depannya, mekar dengan cahaya pedang yang mengepul, menyapu jiwa sisa perang, dan segera menghancurkan semua jiwa sisa perang, dan badai energi juga dipaksa kembali, angin berubah arah dan melaju ke arah lain. Segera setelah itu, daerah pegunungan muncul di depan, dengan gunung-gunung gundul dan rusak tersebar di seluruh daratan. Tuan Ye, saya bisa merasakan darah leluhur saya. Sepertinya dia ada di pegunungan di depan, kata Master Klan Iblis kepada Ye Tianfei. Master Klan Monster ini sudah menjadi Master tahap awal alam bintang pengintip. Kemampuan persepsinya sangat kuat, dan anggota Klan Monster sangat akrab dengan aura darah satu sama lain. Oke, ayo masuk dan melihat. Ye Tianfei mengaktifkan pedang setengah kaisar, membuka jalan di depan, dan bergegas menuju daerah pegunungan yang rusak di depan. Di dalam pegunungan terdapat puncak-puncak yang bergulung-gulung, tetapi puncak-puncak ini semuanya tidak lengkap dan compang camping, dan tidak ada tumbuhan sama sekali. Lihat,
Masih banyak bangunan tersisa di depan. Sepertinya tempat ini dulunya itu harus menjadi markas klan tertentu. Penguasa Istana Panjang Umur tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata, "Saya melihat banyak reruntuhan bangunan bobrok tersebar di antara puncak dan lembah di depan. Nenek moyang sepertinya ada di depan. Aku bisa merasakannya. Aura garis keturunannya yang tersisa sepertinya semakin jelas." Tuan Iblis itu menunjuk ke depan dan berkata, "Ada banyak sisa energi formasi di daerah pegunungan ini. Saya curiga ada banyak formasi kuno yang tersebar di sini. Daerah pegunungan ini adalah bagian dari medan perang kuno. Jika masih ada formasi kuno yang tersisa, pasti sangat pintar." Ye Tianfei tiba-tiba sedikit mengernyit karena dia merasakan energi formasi misterius mengintai di depannya. Benar saja, tidak lama kemudian. Gemuruh. Ketika Ye Tianfei dan yang lainnya maju, tiba-tiba ada suara keras di depan mereka di sebelah kiri, dan kemudian tirai cahaya formasi tiba-tiba naik ke udara dari tanah yang compang camping dan menabrak Ye Tianfei dan yang lainnya. Hati-hati. Ye Tianfei memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan tingkat formasi yang sangat tinggi. Dia merasakan formasi tersebut ketika pertama kali pecah. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menggulung 4 master Istana Panjang Umur dan menggunakan teknik teleportasi spasial jarak. Boom-boom. Saat Ye Tianfei berdiri diam, tirai cahaya formasi lain muncul di sampingnya, melepaskan energi formasi yang menakutkan. Ye Tianfei mengambil satu langkah ke depan dan mengubah posisinya. Tapi ada formasi lain di sampingku. Hukum pecah. Selanjutnya, Ye Tianfei mengubah 5 posisi berturut-turut dan memicu 5 formasi. Ternyata itu formasi rantai. Meski belum lengkap, kekuatannya masih sangat menakutkan. Setelah memicu 5 formasi, akhirnya tidak ada formasi baru yang muncul. Ye Tianfei berdiri diam, menghela nafas lega, dan berkata, "Susunan serial. Formasi apa ini? Sungguh mengerikan. Tuan Ye Tianfei, jika bukan karena reaksi cepat Anda sekarang, kami akan terkena formasi itu." Keempat penguasa Istana Panjang Umur sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Formasi serial adalah formasi ofensif yang dapat secara aktif mengejar dan membunuh musuh. Setelah dipicu, formasi tersebut akan berpindah posisinya dan secara aktif melacak dan membunuh musuh. Kata Ye Tianfei, "Apakah ada formasi seperti itu di dunia?" Keempat kepala Istana Umur Panjang tercengang. Tidak ada formasi serupa di benua Hongmeng. Ini bahkan pertama kalinya mereka mendengar formasi seperti itu di dunia. Selanjutnya setiap orang harus berhati-hati dan berusaha sedekat mungkin dengan saya. Masih banyak formasi tersisa di depan. Ye Tianfei mengingatkan, memimpin mereka berempat untuk terus berjalan lebih jauh ke lembah. 4 penguasa Istana Panjang Umur mengikuti di belakang Ye Tianfei dan tidak berani berkeliaran. Kali ini Ye Tianfei bergerak maju lebih lambat, melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan bagian depan untuk melihat apakah ada formasi yang bersembunyi di kegelapan. Selanjutnya, kami menemukan banyak formasi tersisa seperti yang diharapkan. Dan juga semakin banyak ditemui. Masih banyak lagi reruntuhan bangunan yang tersisa. Tuan Ye, masih banyak formasi yang tersisa di daerah pegunungan ini. Bukankah sangat berbahaya bagi nenek moyang kita untuk datang ke sini? Kata Tuan Iblis tiba-tiba. Sulit mengatakannya, itu tergantung keberuntungannya. Saya harap dia tidak memicu formasi ini. Jika tidak, Anda akan mati atau terluka. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata dengan tenang. Saya berharap leluhur saya selamat dan sehat. Tuan Iblis itu menghela nafas dan berkata. Akhirnya, Ye Tianfei dan yang lainnya tiba di inti daerah pegunungan ini. Ini adalah lembah yang sangat luas, memancarkan semburan kabut yang kacau, dengan cahaya peri yang terang, dan begitu banyak energi sehingga berubah menjadi hujan spiritual kecil, terbang satu demi satu, memberi orang perasaan gembira akan kenaikan segera setelah mereka mendekatinya. Di tengah lembah terdapat altar kuno, dengan peti mahtai kristal transparan ditempatkan di atas altar. Tapi Anda bisa melihat dengan jelas ada kerangka seputih salju tergeletak di peti mahtai kristal. Sejumlah besar makhluk berlutut di sekitar altar kuno, termasuk manusia, monster, iblis, binatang buas, dan ras lainnya. Ada beberapa ras langka di antara mereka, bahkan Ye Tianfei tidak dapat menyebutkan nama mereka untuk sementara waktu. Ada ras yang ukurannya sekecil semut, ada pula yang sebesar gunung.
Di lembah yang luas ini, ada lingkaran-lingkaran makhluk dari semua ras berlutut di tanah, dengan altar kuno sebagai pusatnya, memanjang keluar dari dalam, seperti gelombang satu demi satu. Kamu Tianfei membuat perhitungan kasar dan menemukan setidaknya ada puluhan ribu makhluk berlutut di lembah ini. Dan semua makhluk ini hidup. Yang lebih mengejutkan lagi adalah makhluk yang berlutut di lembah ini semuanya kuat dan memancarkan energi yang menakutkan. Aura energi yang dipancarkan puluhan ribu makhluk kuat berkumpul ke langit, berguling dan mengaum di ketinggian. Tampaknya mampu menghancurkan segalanya dan membuat kulit kepala manusia Mah Tei rase. Apa yang terjadi? Siapakah kerangka di peti Mah Tei itu? Penguasa istana panjang umur menjadi pucat karena ketakutan. Tuan Ye Tianfei, pernahkah Anda memperhatikan bahwa semakin dekat makhluk itu ke altar di tengah, semakin kuat auranya? Mereka yang berlutut di ujung terluar memiliki energi paling lemah. Kata tetua tertinggi istana panjang umur. Ya, 5 makhluk yang paling dekat dengan altar kuno semuanya adalah penguasa setengah kaisar. Semua orang segera menahan seluruh aura energi dan aura jiwa dan tidak bergerak. Faktanya, setiap orang tidak lagi dapat berbicara dan berkomunikasi melalui transmisi suara. Sangat berbahaya di sini. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan tinggal di sini selamanya. Pada saat ini, wajah Ye Tianfei sangat serius. Dia telah menahan seluruh auranya, dan juga menggunakan teknik luar angkasa rahasia untuk membantu 4 kepala istana panjang umur yang berdiri di sampingnya menutupi aura mereka. Leluhur. Tuan Ye, saya melihat leluhur saya. Nenek moyang berlutut di tepi terluar, membelakangi kita. Tiba-tiba, guru iblis dengan bersemangat mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Ya, leluhur iblis dan tuan istana dewa surgawi sama-sama berlutut di sana. Ye Tianfei telah lama melihat 2 sosok yang dikenalnya, berlutut di tepi terluar, merangkak sepenuhnya di tanah, tidak bergerak. Tuan Ye, apakah kelima makhluk yang berlutut di dekat altar kuno itu benar-benar tuan setengah kaisar yang legendaris? 3 master alam pengintip bintang di istana kehidupan abadi memusatkan perhatian mereka pada 5 master setengah kaisar. Bagi masyarakat benua Hongmeng, master setengah kaisar adalah kekuatan legendaris dan menakutkan. Tanpa diduga, memasuki medan perang kuno kali ini, saya tidak hanya akan menemukan senjata sihir tingkat setengah kaisar, tetapi juga 5 master setengah kaisar yang masih hidup. Ini luar biasa. Ya, kelimanya adalah setengah kaisar. Ye Tianfei mengangguk. Semuanya, lihat. Sepertinya ada seorang wanita cantik terbaring di peti Mah Tei. Dia terlalu cantik untuk menjadi peri. Tiba-tiba, sesepuh lain dari istana panjang umur menunjuk ke kristal di altar kuno dan berseru. Ding ding dong dong. Pada saat ini, suara piano yang merdu terdengar, datang dari peti Mah Tei kristal di altar kuno. Kemudian, beberapa orang melihat bahwa kerangka seputih salju di peti Mah Tei kristal sudah tidak ada lagi, melainkan seorang wanita yang sangat cantik dengan penampilan yang menakjubkan, bukan orang di dunia fana, tapi berasal dari dunia peri. Gumpalan energi peri yang mempesona tertinggal di sekitar badan wanita itu, dan bunga teratai yang samar-samar putih dan tanpa cacat bermekaran di sekitar badannya, membuatnya semakin sakral. Sangat cantik. Penguasa istana kehidupan kekal dan 4 master alam pengintip bintang lainnya tampaknya benar-benar tertarik pada wanita itu, tidak mampu mengalihkan pandangan mereka. Penguasa klan iblis bahkan tidak lagi memperhatikan leluhur iblis. Hanya Ye Tianfei yang mengerti ada yang tidak beres. Secara bertahap, dunia peri yang jernih mulai muncul di dalam peti Mah Tei kristal, dengan kabut peri tertinggal di dalam, lampu peri bersinar terang, burung peri terbang, makhluk roh berlari, dan bahkan naga dewa dan burung phoenix sejati melonjak. Lengan panjang wanita itu berkibar, menari dengan anggun di dunia abadi, sungguh menakjubkan. Tiba-tiba, tombak emas pembuni merobek langit dan turun ke dunia abadi. Tiba-tiba tombak itu dipaku ke badan wanita itu, dimasukkan dari belakang, dan ujung tombak berdarah menonjol dari dada. Kemudian si cantik batuk darah dan perlahan jatuh. Kehidupan di mata indahnya yang mempesona berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya dia menutup matanya. Mata, tidak. Terlihat saat ini, ada makhluk di seluruh dunia yang merasakannya. Mereka sepertinya tahu bahwa peri cantik ini sedang sekarat, dan mereka semua meraung sedih. Saya melihat makhluk-makhluk berlutut di tanah satu demi satu, menangis dan meratap dalam kesedihan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berduka atas jatuhnya peri ini.
Aku ingin menjaga peri. Aku ingin menjadi penjaga roh, menunggu kembalinya roh peri yang sebenarnya. Peri cantik, aku akan selalu menunggumu kembali. Yang mengejutkan adalah bahkan setelah peri itu meninggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih banyak makhluk hidup yang bersedia menjaganya dan memanggil kembali roh aslinya, tampaknya yakin bahwa dia akan dibangkitkan di masa depan. Bangun, ini adalah ilusi. Tiba-tiba, raungan keras Old Hun terdengar dari jiwa Ye Tianfei. Ketika Ye Tianfei melihat lagi, dunia peri di peti mah Tei kristal telah lama menghilang, dan kerangka seputih salju masih tergeletak di dalamnya. Energi hantu yang mengerikan. Aku hampir tersesat di dalamnya juga. Sebelum Ye Tianfei bisa mengatakan apapun, suara Hu Miao sudah terdengar. Klan Sky Fox kuno sangat pandai dalam ilusi, tetapi bahkan Hu Miao baru saja jatuh ke dunia abadi itu. Peri cantik, aku ingin menjagamu. Peri, semangatmu yang sebenarnya akan segera kembali. 4 master alam pengintip bintang yang baru saja berdiri di samping Ye Tianfei masih terjebak dalam ilusi dan tidak dapat melepaskan diri. Mereka berjalan ke lembah selangkah demi selangkah, siap berlutut seperti puluhan ribu makhluk di dalam lembah. Aku bersedia menjadi pengusung mayat peri cantik itu. Melihat pemandangan ini, Ye Tianfei akhirnya mengerti mengapa leluhur iblis dan penguasa istana Dewa Surgawi berlutut di lembah. Rupanya, leluhur iblis dan penguasa istana Dewa Surgawi datang ke sini secara tidak sengaja, dan dikendalikan oleh ilusi di peti mah Tei kristal, tidak dapat pergi. Kita harus menghentikan keempat orang ini atau mereka akan ditahan dan tetap di sini selamanya. Biarkan saya mengambil tindakan, Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Hun Lao, kamu tampaknya sangat sadar dan tidak terpengaruh. Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Baru saja, bahkan Ye Tianfei jatuh ke dalam ilusi di dalam peti mah Tei kristal, tetapi Hun Lao tidak hanya baik-baik saja, dia benar-benar membantu Ye Tianfei kabur dari ilusi. Tentu saja, bahkan tanpa bantuan Hun Lao, Ye Tianfei pada akhirnya akan bisa kabur, tapi dia bersedia melakukannya. Pastinya akan memerlukan perjuangan yang tidak sedikit. Saya adalah makhluk pohon, dan emosi saya tidak sekaya emosi Anda. Terlebih lagi, saya adalah bagian dari pohon dunia kekacauan, dan badan saya berada pada level yang sama dengan dewa. Ilusi seperti itu tentu saja tidak berpengaruh pada saya, kata lelaki tua itu dengan bangga. Itu juga, Ye Tianfei menjawab dengan kagum. Kembali, Hun Lao meraung pelan. Wow! Cabang sebening kristal terbentang, menggulung master istana panjang umur dan 4 master alam pengintip bintang lainnya, menariknya kembali, dan kemudian memasukkannya langsung ke Menara Tiandao. Di dalam Menara Tiandao, apa yang terjadi? Di mana saya sekarang? Penguasa istana kehidupan kekal dan 4 master alam pengintip bintang lainnya perlahan terbangun pada saat ini, berlumuran keringat dingin. Menara Tiandao adalah senjata ajaib tingkat kaisar yang secara paksa dapat menghapus ilusi dalam jiwa mereka berempat. Nak, menurutmu siapa pemilik kerangka di peti mah Tei kristal itu? Saat ini, Tuan Hun tiba-tiba bertanya pada Ye Tianfei. Saya juga tidak tahu. Wanita ini sudah lama meninggal, tapi dia masih bisa memberikan ilusi menakutkan pada orang. Bahkan aku baru saja memasuki ilusi itu. Kekuatannya selama hidupnya tidak dapat diprediksi. Orang terlemah di masa hidupnya adalah Kaisar Surga. Saya bahkan curiga dia lebih kuat dari Kaisar Surga di masa hidupnya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Eksistensi yang lebih kuat dari Kaisar Surga. Faktanya, bahkan Ye Tianfei tidak tahu tingkat keberadaan apa yang berada di atas Kaisar Surga. Ada rumor di antara 3.000 dunia bahwa ada kesengsaraan menjadi dewa di atas Kaisar Surga. Setelah master setingkat Kaisar Surga melewati kesengsaraan menjadi dewa, mereka akan menjadi dewa. Tapi apakah itu benar atau salah, tidak ada yang tahu. Aku juga memikirkan hal yang sama denganmu. Wanita ini pastilah orang yang sangat kuat selama hidupnya, dan menurutku dia mungkin makhluk yang lebih kuat daripada Kaisar Surga selama hidupnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengendalikan 5,5 kaisar untuk berlutut di sini dan menjaganya setelah kematiannya? Seharusnya sulit melakukan ini setelah kematian seorang master setingkat Kaisar Surga. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi dia. Bahkan jika keberadaan menakutkan ini mati, Anda tidak dapat menyinggung perasaannya dengan kekuatan Anda saat ini. Orang tua itu mengangguk dan menjawab.
Saya tidak bermaksud macam-macam dengannya. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan apa yang dia miliki, dan kekuatan jiwaku bahkan tidak bisa merasakan bagaimana dia memasuki peti mah Tei. Dalam hal ini, aku tidak akan main-main dengannya. Namun, saya harus menyelamatkan leluhur iblis. Kalau tidak, dia akan selalu berlutut di sini sebagai pembangun. Kata Ye Tianfei, mari kita lakukan yang terbaik. Sekarang Anda bahkan belum memasuki lembah, dan Anda sudah terkena dampaknya. Jika Anda memasuki lembah, Anda pasti akan terkena dampak yang lebih besar. Kata orang tua itu, gunakan menara Tiandao. Kami memasuki menara Tiandao. Anda mendesak menara Tiandao untuk memasuki lembah dan menyingkirkan leluhur iblis. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada Tuan Hun, inilah satu-satunya cara. Orang tua itu mengangguk setuju. Jadi Ye Tianfei dan Tuan Hun segera memasuki menara Tiandao, dan kemudian Tuan Hun mendesak menara Tiandao untuk perlahan-lahan pindah ke lembah. Ye Tianfei meminta Hun Lao untuk bergerak dengan lembut dan berusaha untuk tidak membiarkan menara Tiandao mengeluarkan energinya, jika tidak maka akan menarik perhatian kerangka tersebut. Menara Tiandao layak menjadi senjata ajaib tingkat kaisar. Ia dapat menahan nafas dengan sempurna, bergerak dengan tenang ke dalam lembah, dan diam-diam mendekati lokasi leluhur iblis. Peri, tolong kembalikan semangatmu yang sebenarnya secepat mungkin. Peri cantik, aku sangat yakin bahwa suatu hari nanti, aku akan bisa melihatmu dibangkitkan dengan mataku sendiri, dan bangkit kembali di sini, memunculkan kembali kecantikanmu yang suci dan tanpa celah. Memasuki lembah, Ye Tianfei dan Tuan Hun sama-sama mendengar gumaman doa yang keluar dari mulut makhluk yang berlutut di tanah. Ini mengerikan. Wanita ini sudah lama mah Tei, tapi dia masih bisa mengendalikan kewarasan banyak makhluk. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas. Ya, wanita ini seharusnya menjadi eksistensi paling kuat yang pernah saya temui sejauh ini. Ye Tianfei juga menghela nafas. Setelah beberapa saat, menara Tiandao akhirnya tiba tidak jauh di belakang Demon leluhur. Anda dapat mendengar leluhur iblis terus-menerus berdoa untuk wanita itu. Hun tua, lakukanlah. Tarik leluhur iblis ke menara Tiandao, lalu segera keluar. Anda harus bergerak cepat. Lebih cepat lebih baik. Ye Tianfei berkata pada Tuan Hun. Jadi begitu. Orang tua itu mengangguk. Wow. Saat berikutnya, Tuan Hun tiba-tiba mengambil tindakan, merentangkan dahan dan menggulingkannya ke arah leluhur iblis yang berlutut di depan. Di bawah desakan Tuan Hun, menara Tiandao berkembang dengan tekanan yang luar biasa. Ye Tianfei juga segera mengaktifkan sisa jiwa kaisar surga, dan lingkaran energi jiwa muncul, menutupi ruang dan menghalangi persepsi. Tepat ketika cabang yang direntangkan oleh Tuan Hun baru saja menyentuh leluhur iblis. Gemuruh. Peti mah Tei kristal di altar kuno di tengah lembah tiba-tiba bergetar, dan tekanan energi yang tak terbayangkan dilepaskan, menyebar menuju lokasi menara Tiandao seperti gelombang air dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Cepat, wanita itu mengambil tindakan. Ye Tianfei berkata dengan heran. Pada saat ini, Ye Tianfei dan Hun Lao melihat dunia peri lagi. Di dunia peri berdiri wanita cantik itu, dengan penampilan tiada taraf, hampir sempurna, tanpa celah. Kali ini, dunia abadi tidak muncul di peti mah Tei kristal, tetapi muncul tepat di depan Ye Tianfei dan Hun Lao. Wanita itu sepertinya berada tepat di depan Ye Tianfei dan Hun Lao. Dia suci dan tak bernoda, dan membuat orang merasakan kerinduan yang kuat dari lubuk hati mereka yang terdalam untuk melindunginya. Ilusi yang mengerikan. Wah, bangun dan jangan menghalangi dia. Jika tidak, Anda akan tinggal di lembah ini selamanya untuk menjaganya. Tuan Hun meraung pada Ye Tianfei. Ye Tianfei juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan sisa jiwa kaisar surga, dan akhirnya sadar. Berjalan. Pada saat ini, cabang yang direntangkan oleh Tuan Hun telah menggulung leluhur iblis dan menariknya pergi. Siapa yang menghujat periku? Mah Tei. Leluhur iblis tiba-tiba mulai berjuang keras, mengeluarkan energi iblis yang kuat, dan menunjukkan teknik rahasia klan iblis yang menakutkan untuk menyerang menara Tiandao. Tidak hanya leluhur iblis, tetapi semua makhluk yang berlutut di tanah di lembah berbalik dan menatap menara Tiandao dengan mata marah. Termasuk 5,5 kaisar itu. Mata 5,5 kaisar memancarkan cahaya energi yang menakutkan, langsung merobek ruang dan meleduk menuju menara Tiandao. Berlari.
Ye Tianfei dan Tuan Hun terkejut dan meraung hampir bersamaan. Gemuruh. Di bawah desakan Tuan Hun, menara Tiandao bergegas keluar dari lembah dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, sebelum tekanan energi yang dikeluarkan oleh peti kristal itu datang, menara Tiandao bergegas keluar dari lembah. Berjalan, Ye Tianfei muncul, menggulung menara Tiandao, menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan terus berteleportasi. Ulat sutra naga bertanduk emas, bersiaplah untuk menyampaikan. Jika orang-orang itu mengejar kita, terserah padamu untuk membawa kami pergi. Ye Tianfei mengirim pesan ke ulat sutra naga bertanduk emas, memintanya untuk bersiap-siap. Oke, ulat sutra naga bertanduk emas juga mengetahui bahwa situasinya kritis dan langsung setuju. Sekarang, sayang, sepertinya tidak ada gerakan. Hun Lao dan Ye Tianfei menemukan pada saat yang sama bahwa makhluk di lembah tidak mengusir mereka, dan energi yang dilepaskan di peti mahtai kristal juga menyusut kembali. Di lembah itu tenang. Ye Tianfei dan Tuan Hun melihat ke lembah dari kejauhan dan melihat semua makhluk berlutut di tanah seperti sebelumnya, tidak bergerak. Saya mengerti, wanita itu menolak membiarkan makhluk-makhluk itu meninggalkan wilayah lembah. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan mereka untuk tetap waspada. Orang tua itu tiba-tiba berkata, "Itu mungkin." Ye Tianfei mengangguk. "Itu terlalu menakutkan. Jangan bicara tentang kami. Bahkan jika Kaisar setengah datang, kami tidak akan berani memprovokasi dia." Old Hun masih ketakutan saat memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dari mana asal mula medan perang ini? Ada keberadaan yang begitu menakutkan. Ye Tianfei juga sedikit terkejut. Jangan terlalu banyak berpikir. Sebaiknya kita cepat meninggalkan medan perang lama ini, terlalu berbahaya di sini. Jika Anda terus berkeliaran di sini, Anda mungkin bertemu dengan makhluk yang lebih kuat dan Anda tidak akan dapat kabur bahkan jika Anda menginginkannya. Kata orang tua itu. Oke, ayo pergi. Bagaimanapun, kami berhasil menyelamatkan leluhur iblis, jadi ini adalah perjalanan yang berharga. Ye Tianfei tersenyum. Jadi, Ye Tianfei kembali melalui rute asalnya. Tuan Ye Tianfei, nenek moyang kita tidak sadarkan diri selama ini. Apa yang terjadi padanya? Di menara hantu, guru iblis sedang menjaga leluhur iblis. Dia dalam keadaan koma dan sangat khawatir, jadi dia mengirim pesan ke Ye Tianfei dan bertanya. Setelah leluhur iblis diselamatkan, Ye Tianfei memindahkannya ke menara hantu, tetapi leluhur iblis telah koma sejak dia meninggalkan lembah. Tidak masalah. Badan jiwanya dikendalikan oleh hukum ilusi yang sangat kuat. Saat saya membantunya membersihkannya, dia akan bangun. Ye Tianfei merasakan lautan jiwa leluhur iblis dan berkata kepada Tuan Iblis. Baiklah, Tuan Ye Tianfei, saya mengandalkan Anda untuk segalanya. Tuan Iblis itu menjawab dengan penuh rasa terima kasih. Pada saat ini, Master Istana Kehidupan Abadi dan 4 Master Realem pengintip bintang lainnya semuanya berada di Menara Pantom, dan Ye Tianfei tidak membiarkan mereka keluar lagi. Medan perang kuno ini terlalu berbahaya. Bahkan Ye Tianfei harus berhati-hati. Jika dia melepaskannya, dia harus fokus merawatnya. Ye Tianfei mengeluarkan pedang panjang setengah kaisar dan terus melawan berbagai bahaya yang terjadi dari waktu ke waktu, sepanjang perjalanan kembali. Perang ini melibatkan banyak dunia inti dan banyak ras. Makhluk terlemah yang berpartisipasi dalam perang adalah mereka yang berasal dari alam pengintip bintang, dan alam pengintip bintang hanya dapat dianggap sebagai prajurit kecil di medan perang ini, dan yang terbawah digunakan sebagai serdadu umpan meriam. Yang terkuat adalah setengah kaisar, tapi saya tidak tahu apakah akan ada master setingkat kaisar. Pada saat yang sama, Ye Tianfei dengan hati-hati mengamati medan perang kuno yang kacau ini dan berpikir sendiri. Sepanjang jalan, Ye Tianfei telah melihat banyak sisa energi di level setengah kaisar. Ini membuktikan bahwa banyak master tingkat setengah kaisar yang berpartisipasi dalam perang ini. Gemuruh. Tiba-tiba, di suatu tempat di kejauhan, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang dengan kekuatan yang dahsyat dan menakutkan. Energi melonjak ke langit, seperti tsunami. Energi tingkat kaisar. Benar saja, ada ahli setingkat kaisar surga yang berpartisipasi dalam perang ini. Ye Tianfei merasakan fluktuasi energi yang tersisa mengepul di ujung bumi di kejauhan, dan tidak bisa menahan perasaan ngeri di dalam hatinya. Astaga! Sebenarnya ada ahli setingkat kaisar surga yang berpartisipasi di medan perang ini.
Bagaimana ini mungkin? Dalam sejarah panjang 3000 dunia, pernahkah ada perang besar yang melibatkan para ahli setingkat Kaisar Surga? Tuan Hun juga merasakan fluktuasi energi tingkat Kaisar Surgawi di kejauhan dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Tidak hanya ahli setingkat Kaisar Langit, saya curiga ada makhluk yang lebih kuat dari Kaisar Langit yang juga ikut serta dalam perang ini. Apakah kamu lupa, wanita yang baru kita temui di lembah itu mungkin lebih kuat dari Kaisar Surga? Dia mungkin juga ikut serta dalam perang ini. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, itu masuk akal. Ini sungguh menakjubkan. Perang macam apa ini? Hun Lao juga sangat terkejut. Aku tahu perang yang mana. Ye Tianfei melirik medan perang mematahkan di depannya dan berkata perlahan. Perang kehancuran. Tuan Hun segera tahu apa yang ingin dikatakan Ye Tianfei. Ya, dalam sejarah 3000 dunia, tampaknya hanya perang penghancuran dunia yang memiliki master setingkat Kaisar Surgawi yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Dan sejauh yang saya tahu, ada banyak master setingkat Kaisar Surgawi yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, faktanya, setelah Ye Tianfei berkultivasi menjadi Kaisar Surga di kehidupan sebelumnya, dia menghabiskan beberapa waktu khusus untuk menyelidiki dan mempelajari pertempuran penghancuran dunia, tetapi hasilnya tidak bagus. Informasi yang diperoleh dari penyelidikan Ye Tianfei adalah bahwa perang penghancuran dunia adalah perang tragis yang mempengaruhi seluruh 3000 dunia. Kekuatan, ras, dan master kuat yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam perang ini, dan bahkan banyak master di tingkat Kaisar Surga juga binasa. Di antara beberapa kekuatan yang sangat kuno di 3000 dunia, terdapat banyak buku kuno yang tidak lengkap yang mencatat bahwa perang yang menghancurkan dunia ini disebabkan oleh para dewa. Sulit untuk mengatakan apakah perang yang menghancurkan dunia ini benar-benar disebabkan oleh dewa, tetapi mungkin ada makhluk yang lebih hebat dari Kaisar Surga yang berpartisipasi dalam perang tersebut. Mungkin itu dewa. Ye Tianfei memikirkan wanita di lembah. Lupakan saja, kita tidak bisa menyelidikinya lebih jauh. Jika ini benar-benar medan perang-perang penghancur dunia, bahkan master setingkat Kaisar Surga akan jatuh di sini. Airnya terlalu dalam. Dengan kekuatan kita, jika kita tetap di sini, kita mungkin akan mati jika tidak memperhatikan. Ayo pergi. Orang tua itu berkata dengan ketakutan. Oke, ayo cepat pergi. Ketika saya cukup kuat di masa depan, saya bisa menjelajah di sini secara perlahan. Ye Tianfei mengangguk, memahami bahwa Tuan Hun benar. Memang sangat berbahaya tinggal di sini dengan kekuatanmu saat ini. Apakah kamu masih ingin datang ke sini di masa depan? Orang tua itu mengerutkan bibir dan berkata, apakah kamu tidak ingin menemukan Kaisar Desolate kuno? Kaisar Desolate kuno berpartisipasi dalam perang penghancuran dunia. Ini adalah medan perang-perang penghancuran dunia, dan mungkin ada petunjuk tentang Kaisar Desolate kuno. Kata Ye Tianfei, itu masuk akal. Saat Hun Lao mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Ayo, kita segera berangkat. Carilah, mungkin kamu benar-benar bisa mengetahui keberadaan Kaisar kuno. Old Hun menjadi bersemangat dan tidak sabar untuk mengetahui keberadaan Kaisar Desolate kuno. Ayo kembali lagi nanti. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa berjalan-jalan di medan perang ini, itu terlalu berbahaya. Jangan khawatir, ketika saya cukup kuat di masa depan, saya pasti akan kembali ke sini bersama Anda untuk mencari keberadaan Kaisar Desolate kuno. Ye Tianfei terkejut dan segera membujuknya. Selanjutnya, setelah beberapa bujukan, Ye Tianfei akhirnya membujuk Tuan Hun dan berjanji akan kembali ke sini di masa depan untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Kaisar Desolate kuno. Segera setelah itu, Ye Tianfei kembali ke Mahyat Iblis Es. Di dekat Mahyat Iblis Es, arus dingin yang mengalir menderu-deru. Untaian es hitam tergantung di angkasa, dan tanah juga ditutupi lapisan es hitam yang tebal. Kekuatan Iblis Es ini pasti sangat menakutkan selama hidupnya. Dia telah mati begitu lama, tapi dia masih memiliki sisa kekuatan dingin yang begitu kuat. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas. Ya, kekuatan Iblis Es dalam hidup ini memang menakutkan. Ye Tianfei mengangguk. Keturunan klan kami masih berlatih dalam pengasingan. Tidak pantas meninggalkan pengasingan sekarang, jika tidak maka akan mempengaruhi efek kultivasi. Tunggu saja di sini sebentar. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di atas Mahyat Iblis Es,
yang merupakan sisa jiwa iblis es. Baiklah senior, mari kita tunggu di sini sebentar. Ye Tianfei mengangguk. Demi pelatihan Ice Demon, saya tidak punya pilihan selain menunggu di sini. Selanjutnya, Ye Tianfei menemukan tempat terdekat untuk duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat. Sisa jiwa iblis es menghilang lagi. Kaum muda, aku tidak tahu berapa lama, tapi tiba-tiba Ye Tianfei mendengar tangisan, yang sepertinya datang dari kejauhan. Dia terkejut dan segera menoleh. Saya melihat seorang pria parubaya berdiri di suatu tempat di kejauhan, menatap Ye Tianfei. Hati-hati, ini adalah sisa jiwa dari Tuan Setengah Kaisar. Aku bertanya-tanya mengapa dia datang kepadamu. Tuan Hun segera menjadi waspada. Sisa jiwa iblis es juga muncul lagi, menatap pria parubaya di kejauhan. Area ini adalah wilayah iblis es, dan jiwa sisa perang lainnya yang berkeliaran di sekitar medan perang secara sadar menghindari area ini. Anak muda, aku tidak bermaksud jahat. Apakah kamu akan meninggalkan medan perang ini? Ada yang ingin kutanyakan padamu. Pria parubaya itu menatap Ye Tianfei dan berkata. Tatapannya pada Ye Tianfei tidak memiliki niat membunuh, tapi sedikit memohon. Kamu ingin menanyakan sesuatu padaku. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Apa yang ingin kamu minta? Aku tidak tahu apakah aku bisa membantumu. Tolong beritahu aku dulu dan lihat apakah aku bisa membantumu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Ye Tianfei secara alami dapat melihat bahwa pria parubaya ini juga merupakan sisa perang, tetapi saat ini dia tidak memiliki niat membunuh terhadapnya. Anak muda, dengarkan, kataku. Saya berasal dari klan Tianyi di benua Xianling, dan saya adalah pemimpin klan Tianyi. Saya datang untuk berpartisipasi dalam perang ini dengan leluhur klan tersebut, tetapi saya tidak menyangka akan terjebak di sini. Padahal, alasan kenapa aku mati di medan perang bukan di tangan musuh, tapi di tangan rakyatku sendiri. Saya disakiti oleh Luo Qiantao, yang saya anggap sebagai saudara kandung saya. Saya secara pribadi melatihnya saat itu dan mempromosikannya dari diaken di klan tersebut menjadi wakil kepala klan Tianyi. Akibatnya, di medan perang, dia memanfaatkan ketidaksiapan saya. Saat saya melawan musuh yang kuat, dia menyerang saya dari belakang dan membunuh saya. Sebelum saya meninggal, dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan segera mundur dari perang ini dan kembali ke benua Xianling, mengambil alih posisi saya sebagai pemimpin, dan mengendalikan klan Tianyi sejak saat itu. Luo Qiantao benar-benar binatang buas. Saya benar-benar buta dan salah menilai dia. Ketika pria parubaya mengatakan ini, wajahnya penuh amarah dan dia mengertakkan gigi. Ye Tianfei mendengarkan dengan tenang tanpa menyela. Anak muda, saya juga memiliki seorang putri bernama Bei Jiajia. Saya khawatir binatang buas Luo Qiantao akan berbahaya bagi Jiajia. Bisakah Anda membantu saya membawa pesan kembali ke Jiajia untuk menjauhkannya dari binatang buas Luo Qiantao? Aku tidak perlu khawatir, tapi aku tidak bisa melepaskan putriku Jiajia. Ketika dia berumur 3 tahun, ibunya meninggal secara tidak terduga. Dia telah banyak menderita bersamaku sejak dia masih kecil. Pria parubaya itu berkata bahwa dia merindukan putrinya, dan wajahnya penuh kelembutan di satu saat dan penuh rasa bersalah di saat lain. Biarkan aku membawakanmu pesan, anak perempuan. Senior, saya dari benua Hongmeng, bukan dari benua Xianling. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Anak muda, maukah kamu pergi ke benua Xianling di masa depan? Pria parubaya itu bertanya. Ini, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Jawab Ye Tianfei. Anak muda, jika kamu pergi ke benua Xianling di masa depan, tolong bantu aku menyampaikan pesan kepada putriku. Satu-satunya harapanku sekarang adalah Jiajia aman dan sehat. Selama dia aman, aku tidak perlu menyesali apapun di dunia ini. Pria parubaya itu berkata dengan nada memohon. Baiklah, jika saya pergi ke benua Xianling di masa depan dan dapat menemukan Nona Bei Jiajia, saya akan membantu Anda menyampaikan pesan tersebut. Ye Tianfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Ye Tianfei tahu bahwa pria parubaya ini sangat merindukan putrinya. Ini adalah kekhawatiran dan kepedulian seorang ayah terhadap putrinya, dan Ye Tianfei tidak punya alasan untuk menolak. Terima kasih, anak muda. Ini beberapa hadiah dariku untukmu. Mohon menerimanya. Melihat Ye Tianfei setuju,
pria parubaya itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Dengan jentikan jarinya, dia mengirimkan cincin luar angkasa ke Ye Tianfei. Ye Tianfei merasakan kekuatan jiwanya dan tidak bisa menahan raut muka terkejut. Cincin luar angkasa ini memiliki tingkat yang sangat tinggi, dan ruang di dalamnya sangat luas, setara dengan senjata ajaib luar angkasa, berisi berbagai sumber daya budidaya. Berguling ke atas dan ke bawah, sejauh mata memandang. Ye Tianfei menemukan sejumlah besar kristal hukum ruang angkasa dan kristal hukum waktu yang dia butuhkan di dalam. Selain kristal, ada juga sejumlah besar bahan obat, termasuk level G, level nirvana, level kesengsaraan, dan bahkan level era. Selain itu, ada sejumlah besar materi surgawi dan harta duniawi lainnya, seperti susu roh bumi, emas merah dari Phoenix, batu penyejuk jiwa, Del. Karena ada begitu banyak harta karun di cincin luar angkasa ini, Ye Tianfei tidak bisa melihatnya satu persatu untuk sementara waktu. Teratai terbang awan 9 daun untuk memperbaiki langit. Pohon bodi dengan 7 lubang. Batu umur panjang dari berusia ribuan tahun. Ketiga harta karun ini dapat digunakan untuk membantu ayah saya memotong tulingnya dan meningkatkan bakat seni bela dirinya. Ye Tianfei tiba-tiba melihat 3 harta karun yang ingin dia dapatkan, dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Senior, jangan khawatir. Jika Anda memberikan hadiah yang begitu murah hati, saya pasti akan pergi ke benua Xianling untuk mencari Nona Bei Jia dan menyampaikan kata-kata senior. Ye Tianfei menyingkirkan cincin luar angkasa dan berkata dengan penuh terima kasih. Saya membawa barang-barang ini dari rumah harta karun markas faksi Tianyi. Awalnya saya berencana menggunakannya untuk menambah konsumsi selama perang. Tanpa diduga, perang baru saja dimulai, dan saya dibunuh oleh Luo Qiantao, jadi saya tidak bisa menggunakannya. Luo Qiantao awalnya ingin merebutnya, tetapi medan perang terlalu kacau pada saat itu. Sejumlah besar master musuh datang untuk membunuhnya, jadi Luo Qiantao tidak punya pilihan selain segera kabur. Ayo lakukan ini, anak muda, aku akan memberimu tanda jiwa. Jika kamu pergi ke klan Tianyi di masa depan, jika kamu memiliki kemampuan, bantu aku membunuh Luo Qiantao. Tanda kekuatan jiwa Tao akan membantu Anda menjadi pemimpin klan Tianyi. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki kemampuan seperti itu, kirimkan saja pesan ke Jia untuk saya. Kata pria parubaya itu. Senior, ayo lakukan ini. Sisa jiwamu akan mengikutiku dan meninggalkan medan perang ini. Aku akan membawamu kembali ke markas besar klan Tianyi di masa depan. Bukankah lebih baik jika kamu bertemu langsung dengan Nona Jia? Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, anak muda, kamu tidak tahu apa-apa. Aku tidak bisa pergi meskipun aku mau. Aku tidak bisa meninggalkan medan perang ini. Karena ada kekuatan misterius di medan perang ini, yang memenjarakan semua sisa perang di sini, dan mereka tidak akan pernah bisa pergi. Anda bukanlah sisa perang di medan perang ini, jadi Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Pria parubaya itu menghela nafas dan berkata, apakah ada sesuatu yang terjadi di sini? Ye Tianfei terkejut. Itu benar. Anak muda, kamu harus meninggalkan medan perang ini secepat mungkin. Tempat ini sangat aneh. Jika kamu tinggal di sini terlalu lama, sesuatu akan terjadi dengan mudah. Pria parubaya itu menambahkan. Ye Tianfei tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya ketika mendengar ini. Ngomong-ngomong senior, saya juga ingin bertanya tentang perang ini. Apakah perang ini merupakan perang kehancuran? Siapa yang memulai perang penghancuran dunia? Apakah ini benar-benar dimulai oleh para dewa? Siapakah kedua pihak yang berperang? Ye Tianfei bertanya. Keingintahuan Ye Tianfei tentang pertempuran kehancuran dunia sangat kuat. Anak muda, topik-topik ini tidak dapat didiskusikan dalam batas-batas medan perang ini. Saya tidak berani mengatakannya, dan Anda harus berhenti bertanya, jika tidak maka akan membawa bencana. Begitu kita mendiskusikan topik ini, makhluk misterius akan menangkap kita dan mengambil tindakan terhadap kita. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan di sini. Ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata Ye Tianfei, raut mukanya berubah drastis, dan dia segera berbicara kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara dengan raut muka sangat gugup. Apakah ada keberadaan misterius di suatu tempat? Senior, apakah ada keberadaan mengerikan yang memantau medan perang lama ini? Bukankah tidak apa-apa jika kita menggunakan transmisi suara untuk membicarakan topik ini?
Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak mungkin membicarakan topik ini menggunakan transmisi suara, karena akan tertangkap. Anak muda, berhentilah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Pria parubaya itu berkata dengan serius. Baiklah. Melihat raut muka pria parubaya itu, Ye Tianfei tidak punya pilihan selain menyerah dan tidak bertanya lagi. Namun, keingintahuan Ye Tianfei menjadi lebih kuat, dan dia diam-diam memutuskan bahwa ketika dia cukup kuat di masa depan, dia pasti akan memasuki kembali medan perang kuno ini untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Baiklah anak muda, aku berangkat. Jika kamu melihat Jia-Jia, katakan padanya untuk tidak merindukanku, aku baik-baik saja. Pria parubaya itu berkata kepada Ye Tianfei, lalu berbalik dan menghilang dalam sekejap. Sepertinya kata-kata yang baru saja kutanyakan sudah tepat. Dia sangat ketakutan. Ye Tianfei melihat ke tempat pria parubaya itu menghilang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Ye Tianfei secara alami dapat melihat bahwa alasan mengapa pria parubaya itu pergi dengan tergesa-gesa adalah karena apa yang baru saja dia tanyakan. Topik perang penghancur dunia sebenarnya sudah menjadi hal yang tabu di medan perang kuno ini. Apakah benar-benar ada keberadaan misterius di medan perang kuno ini, yang memantau segalanya? Ye Tianfei melihat sekeliling ke medan perang yang kacau dengan pembunuhan yang keras dan diam-diam terkejut. Bos, aku bisa melakukannya. Leluhur memberitahu kita untuk segera meninggalkan medan perang ini. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Pada saat ini, Ice Demon tiba-tiba muncul, berdiri di samping mayat Ice Demon yang besar, dan berkata kepada Ye Tianfei. Ya, anak muda, segera pergi. Kamu tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Semakin cepat kamu meninggalkan medan perang ini, semakin baik. Jiwa sisa iblis es juga muncul dan berkata kepada Ye Tianfei. Sepertinya topik yang baru saja kutanyakan juga membuat takut nenek moyang iblis es, jadi ayo kita pergi secepatnya. Ye Tianfei tahu apa yang sedang terjadi. Oke, Dabing, ayo pergi. Senior, sampai jumpa lagi. Ye Tianfei juga sangat ingin meninggalkan medan perang ini saat ini. Bagaimanapun, Ye Tianfei tahu di dalam hatinya bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia bertemu dengan beberapa makhluk yang sangat kuat, dia tidak akan mampu. Perlawanan apapun. Nak, berhentilah menyeret kakimu dan segera pergi. Aku sangat takut. Desak Huntua. Bagus. Ye Tianfei memindahkan iblis es ke menara pantom, berbalik dan pergi. Entah kenapa, Ye Tianfei benar-benar merasa ada sesuatu yang mengawasinya dalam kegelapan, yang membuat Ye Tianfei waspada. Selanjutnya, Ye Tianfei bergerak maju dengan kecepatan penuh, bergegas menuju posisi di mana dia memasuki medan perang kuno ini. Segera setelah itu, dia akhirnya kembali ke posisi di mana dia memecahkan penghalang ruang angkasa dan memasuki medan perang ini. Di atas posisi ini, penghalang ruang belum sepenuhnya diperbaiki, dan masih ada retakan kecil, jadi Ye Tianfei sekilas mengenalinya. Semuanya, keluar, hancurkan penghalang ruang angkasa di sini bersama-sama, dan kembali ke benua Hongmeng. Ye Tianfei memindahkan Master Istana Kehidupan Abadi dan 4 Master Alam Kehidupan mengintip lainnya, dan kemudian bekerja dengan mereka untuk membombardir penghalang luar angkasa. Ayo pergi. Ye Tianfei memindahkan 4 Master Star Peeping Realm ke Menara Pantom, bergegas ke celah ruang angkasa yang rusak, dan akhirnya meninggalkan medan perang kuno ini. Panggilan, akhirnya kembali ke benua Hongmeng. Setelah Ye Tianfei melintasi penghalang ruang angkasa dan kembali ke benua Hongmeng, dia melihat kembali celah ruang angkasa yang perlahan pulih dan tidak bisa menahan nafas lega. Gas, biarkan aku membantumu memperbaikinya. Dengan pemikiran Ye Tianfei, Kunpeng bergegas keluar dari belakang, melepaskan energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa untuk membantu memperbaiki celah ruang angkasa. Sebagai makhluk luar angkasa, Kunpeng memiliki semua jenis bakat luar angkasa magis. Dia dapat dengan mudah menghancurkan ruang angkasa dan memperbaikinya. Segera setelah itu, celah ruang ini akhirnya diperbaiki sepenuhnya, hanya menyisakan beberapa celah ruang gelap yang tersebar di sana. Penghalang ruang memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, penghalang ruang di sini akan berhasil diperbaiki sepenuhnya. Meski proses memasuki medan perang kuno kali ini sedikit mendebarkan, imbalannya juga besar. Ye Tianfei berkata pada Tuan Hun, "Menurutku Suan Gui benar.
Kamu adalah anak yang sangat cakap, kata orang tua itu. Oke, ayo kembali. Ye Tianfei tersenyum. Segera setelah itu, Ye Tianfei kembali ke markas Istana Panjang Umur. Saya adalah ruang rahasia, membantu leluhur iblis mengusir ilusi di lautan jiwa. Ye Tianfei berkata kepada Tuan Istana Panjang Umur. Jangan khawatir, aku akan mengembalikan leluhur iblis ke keadaan semula. Ye Tianfei berkata kepada Tuan dari klan iblis. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Ye. Tuan iblis dengan cepat menjawab. Oke. Penguasa Istana Panjang Umur segera mengatur gua pelatihan yang tenang secara langsung. Ye Tianfei memasuki ini. Kemudian dia memasuki menara pantom, duduk di sebelah leluhur iblis, mengeluarkan sejumlah besar bahan obat kelas atas, dan mulai menyempurnakan ramuan penyembuh kekuatan jiwa. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan jiwanya sendiri untuk membantu leluhur iblis. Singkirkan ilusi di dalam lautan jiwa. Faktanya, lautan jiwa dan badan jiwa leluhur iblis tidak terlukai. Dia hanya dibingungkan oleh hukum ilusi yang luar biasa dan jatuh ke dalam ilusi yang tidak dapat dia lepaskan. Selama ilusi ini disingkirkan, leluhur iblis akan segera pulih. Guru, hukum ilusi ini terlalu cemerlang dan menakutkan. Bahkan aku tidak dapat memahaminya. Hu Miao telah mempelajari ilusi di laut jiwa leluhur iblis, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru saat ini. Level ilusimu masih relatif rendah. Saat kamu benar-benar memahami warisan ilusi klan Sky Fox kuno, kamu mungkin bisa mencapai level ini. Ye Tianfei tersenyum. Belum tentu. Warisan ilusi yang dilakukan oleh wanita itu tampaknya lebih kuat daripada warisan ilusi klan Sky Fox kuno kita. Saya tidak bisa menerimanya. Hu Miao menggelengkan kepalanya dan berkata. Kalau begitu mari kita lihat lebih dekat ilusi di laut jiwa leluhur iblis ini. Mungkin kamu bisa mendapatkan inspirasi, kata Ye Tianfei. Oke. Hu Miao muncul di samping Ye Tianfei dan mulai mempelajari dan memahami ilusi cemerlang di laut jiwa leluhur iblis. Ye Tianfei terus menyempurnakan ramuan dan membantu leluhur iblis menghilangkan ilusi. Alam Xianling, markas besar Istana Tianshan. Di gua pelatihan yang kaya secara spiritual. Aneh. Klonku di benua Hongmeng sepertinya telah memasuki ruang khusus dan dipenjara di sana oleh kekuatan misterius. Mungkinkah klon saya membobol dunia rahasia tertentu di benua Hongmeng? Tapi di benua Hongmeng, seharusnya tidak ada dunia rahasia yang bisa membatasi klon saya, bukan? Penguasa Istana Dewa Surgawi sedang duduk bersila di gua ini, dan telah menyimpulkan klonnya di benua Hongmeng, mencoba untuk menghubungi, tetapi tidak berhasil. Itu saja, ayo kita cari penyihir tua untuk membantu kita menyimpulkannya. Penguasa Istana Tianshan berpikir sejenak, berdiri, dan menghilang dalam satu langkah. Saat berikutnya, penguasa Istana Tianshan muncul jauh di dalam markas Istana Tianshan, di gunung tertentu dengan pemandangan indah, di depan sebuah rumah jerami. Seorang lelaki tua berambut putih duduk bersila di depan rumah jerami, dengan meja teh di depannya dan dua anak laki-laki sedang membuat teh. Tuan tua, ada yang ingin saya minta dari Anda, kata penguasa Istana Dewa Surgawi. Tuan Istana, kamu tidak perlu bersikap sopan, aku sudah tahu tujuan kedatanganmu. Saya akan membantu Anda menyimpulkan keberadaan klon Anda di benua Hongmeng sekarang. Orang tua berambut putih itu menjawab sambil tersenyum. Orang tua berambut putih ini adalah penyihir tua dari Istana Tianshan. Dia jauh lebih senior dari penguasa Istana Tianshan, jadi bahkan penguasa Istana Tianshan pun harus bersikap sopan di hadapannya. Penyihir tua itu benar-benar ahli dalam perhitungan. Puji penguasa Istana Tianshan. Tua. Penyihir itu segera membentuk segel dengan tangannya dan mulai menyimpulkan. Saya melihat tanda misterius muncul dari sela-sela tangannya, lalu merembes ke ruang di depannya dan menghilang. Tuan Istana, klon Anda di benua Hongmeng tampaknya telah memasuki benua bobrok yang dipenuhi dengan sisa jiwa dan niat membunuh. Ada mayat di mana-mana, senjata rusak, dan sisa jiwa itu telah saling membunuh, sepertinya selamanya. Sepertinya ada medan perang kuno di sana. Setelah beberapa saat, penyihir tua itu tiba-tiba berkata dengan terkejut. Melalui seni deduksi, samar-samar dia melihat medan perang kuno. Apakah kloningku memasuki medan perang kuno? Penguasa Istana Dewa Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Ya, terlebih lagi, jiwa sisa perang di medan perang kuno ini umumnya sangat kuat.
Menemukannya, kepala istana, klon Anda sepertinya dipenjara oleh energi yang menakutkan. Tiba-tiba, penyihir tua itu meraung kaget. Ya, hasil pemotongan saya dalam 2 hari terakhir selalu seperti ini. Penyihir tua, mohon simpulkan dengan hati-hati untuk melihat apa yang sedang terjadi, kata penguasa istana Dewa Surgawi. Oke, izinkan saya menyimpulkan asal-usul energi misterius itu. Penyihir tua itu mengangguk. Kemudian, penyihir tua itu mulai menyimpulkan energi misterius yang memenjarakan klon penguasa istana Dewa Surgawi. Pada saat yang sama, di medan perang kuno itu, di lembah misterius yang penuh dengan makhluk berlutut, di atas peti mahte kristal, Rune melewati kejauhan. Waktu dan ruang turun ke peti mahte kristal ini. Tiba-tiba, kerangka seputih salju di peti mahte kristal bergetar sedikit, dan energi mengerikan meleduk. Di dalam markas istana abadi istana Dewa Surgawi, penyihir tua itu meraung dan pingsan, menghancurkan setengah dari gubuk jerami di belakangnya. Dia memuntahkan darah di mulutnya dan menjadi tua dalam sekejap. Dia berjuang untuk bangun, tapi gagal itu karena dia tidak berdaya, merangkak ke sana dan bergerak-gerak terus-menerus. Menguasai. Kedua anak laki-laki itu kaget dan segera bergegas menolong penyihir tua itu. Penyihir agung, apa yang terjadi? Penguasa istana Tianshan juga terkejut dan buru-buru melangkah maju dan bertanya. Tuan istana, saya telah menyimpulkan keberadaan mengerikan yang tidak dapat diprovokasi. Itu adalah peringatannya kepadaku tadi. Istana Guru, klon Anda harus dipenjara oleh keberadaan yang menakutkan itu. Saya tidak dapat menyimpulkannya lagi, kalau tidak saya akan menemui takdir lama ini. Penyihir tua itu berkata dengan lemah sambil batuk darah. Eksistensi yang menakutkan. Keberadaan mengerikan apa yang ada di benua Hongmeng? Seharusnya tidak. Penguasa istana Dewa Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tuan tua, hal-hal ini harus Anda pulihkan. Karena tidak dapat disimpulkan, abaikan saja masalah ini untuk saat ini. Saya akan membiarkan klon lain berteleportasi ke benua Hongmeng untuk melihat apa yang terjadi. Penguasa istana Tianshan mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada penyihir tua. Cincin itu berisi banyak materi surgawi dan harta duniawi yang berharga. Tuan istana, Hongmeng Da, lu sepertinya tidak sederhana, kamu harus berhati-hati. Penyihir tua itu memperingatkan. Baiklah, aku akan berhati-hati. Tapi istana Tianshan saya masih mudah diprovokasi. Penguasa istana Dewa Surgawi mengangguk, lalu naik ke udara dan pergi dalam sekejap. Meskipun istana Tianshan kita kuat, ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dapat diprovokasi. Saya harap pemilik istana tidak menonjolkan diri. Penyihir tua itu memandangi sosok tuan istana yang mundur dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tahu bahwa penguasa istana ini memiliki ambisi yang besar. Dia telah memperluas wilayah pengaruh istana Tianshan selama bertahun-tahun. Dia telah mendirikan banyak benteng cabang di banyak dunia tingkat tinggi dan rendah, terutama dengan dunia besar dan kecil lainnya di 3000 dunia. Kekuatan tersebut bersaing dan menduduki banyak wilayah. Segera setelah itu, jauh di dalam markas istana Tianjin, di sebuah altar kuno, pemimpin istana Tianshan dan 5 tetua tertinggi berdiri di samping altar, serta selusin pejabat senior istana Tianshan lainnya. Selain itu, ada banyak orang dari istana surgawi, yang sebagian besar memiliki kekuatan alam bintang patah dan alam bintang pengintip. Hukum langit dan bumi di benua Hongmeng hampir tidak dapat mengakomodasi para master alam pengintip bintang. Selain itu, bahkan master alam bintang pengintip dan kesempurnaan tahap akhir harus berhati-hati saat memasuki benua Hongmeng, jika tidak, mereka akan dengan mudah terjepit dan diserang balik oleh hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, kali ini, orang terkuat yang dikirim oleh istana Tianshan ke benua Hongmeng adalah mereka yang berada di tahap tengah alam pengintip bintang, totalnya ada 15. Di antara mereka adalah tiruan dari penguasa istana Dewa Surgawi. Tentu saja, ini poin dari penguasa istana Dewa Surgawi. Meskipun badannya hanya berada di tahap tengah dari alam pengintip bintang, kekuatan tempur sebenarnya benar-benar sebanding dengan alam pengintip bintang yang terlambat. Ia bahkan dapat bertarung ketika bertemu dengan alam pengintip bintang sempurna. Selain 15 tahap tengah Star Peeping Realm, ada lebih dari 70 tahap awal Star Peeping Realm. Selain itu, ada lebih dari 1000 alam bintang rusak. Skala kekuatan seperti itu tidak terbayangkan di benua Hongmeng.
Bagaimanapun, tujuan utama Istana Tianshan mengirim orang ke benua Hongmeng kali ini adalah untuk merebut Menara Tiandao. Demi Menara Tiandao, Istana Tianshan tentu tidak bisa pelit dan mengirim sekelompok orang kuat dari alam pengintip bintang ke sana. Ini semua adalah elit dari alam ini, dan kekuatan tempur mereka umumnya lebih kuat daripada para pejuang tingkat yang sama. Tuan Istana, di masa lalu Anda mendominasi seluruh benua Hongmeng dengan hanya satu klon dengan kekuatan alam pengintip bintang tahap awal, dan mengembangkan cabang Istana Tianshan menjadi kekuatan terkuat di benua Hongmeng. Sekarang kami telah mengirimkan begitu banyak alam pengintip bintang klon di sana. Anda pasti dapat memanggil angin dan hujan di benua Hongmeng, dan Anda tidak terkalahkan. Seorang eksekutif senior berkata kepada pemilik istana. Hanya dengan cara ini kami dapat menjamin bahwa kami akan mendapatkan kembali Menara Tiandao. Untuk Menara Tiandao, Istana Tianshan kami bertekad untuk memenangkannya. Jika tidak dibatasi oleh aturan dunia benua Hongmeng, saya akan mengirim master yang lebih kuat ke sana, dan bahkan badan saya sendiri pun ingin langsung pergi ke sana. Kata pemilik istana dengan tenang. Ya, Menara Tiandao terlalu berharga. Untuk mendapatkan Menara Tiandao, Istana Tianshan kita akan melakukan apapun. Beberapa tetua di dekatnya juga mengangguk setuju. Oke, jangan buang waktu lagi, segera teleport, kalau tidak semuanya akan berubah jika kamu menunggu terlalu lama. Kata penguasa Istana Tianshan dengan suara yang dalam. Tuan Istana, agak sulit untuk menteleportasi begitu banyak alam pengintip bintang sekaligus. Yang terbaik adalah meminta bantuan penyihir tua. Ini jauh lebih aman, kata seorang tetua tertinggi. Ini merepotkan bagi penyihir tua. Mari kita panggil semua penyihir dari Istana Tianshan kita ke sini, ditambah beberapa dari kita, dan bekerja sama untuk memindahkan orang-orang ini. Penguasa Istana Tianshan berpikir sejenak dan berkata. Pada saat yang sama, di Middle Earth Tiongkok di benua Hongmeng, markas besar Istana Panjang Umur. Di dalam Menara Pantom, Ye Tianfei membutuhkan beberapa tahun untuk akhirnya menghilangkan ilusi di lautan jiwa leluhur iblis. Selama proses ini, Ye Tianfei dan Hu Miao bekerja sama untuk mempelajari dan menganalisis, terus-menerus menguraikan ilusi tersebut. Saya harus mengatakan bahwa ilusi itu sangat menakutkan, bahkan Ye Tianfei pun merasa sedikit sakit kepala. Dalam proses menguraikan ilusi tersebut, Hu Miao mendapat banyak manfaat, dan tingkat ilusinya meningkat pesat. Klan Sky Fox kuno secara alami pandai dalam ilusi, tetapi tingkat garis keturunan Hu Miao tidak cukup tinggi, dan dia belum benar-benar menguasai ilusi yang diwarisi oleh ras tersebut. Selama periode ini, dia telah mempelajari ilusi di laut jiwa leluhur iblis, dan sangat terpengaruh. Sebuah inspirasi yang luar biasa, yang membuat tingkat ilusi terus meningkat. Sudah hampir waktunya. Setelah beberapa saat, leluhur iblis akan bangun sepenuhnya. Ye Tianfei akhirnya menghela nafas lega. Setelah leluhur iblis bangun, saya akan mempertimbangkan kapan harus meninggalkan benua Hongmeng. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Pengejaran Ye Tianfei yang paling mendesak dalam hidup ini adalah berkultivasi ke alam kaisar surga lagi. Hukum langit dan bumi di benua Hongmeng tidak bisa mendukung budidaya Ye Tianfei ke alam kaisar surga, jadi dia harus pergi ke dunia tingkat yang lebih tinggi. Tuan, setelah Anda meninggalkan benua Hongmeng, dunia mana yang akan Anda tuju? Hu Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya belum memikirkannya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Nak, jangan lupa, ada bahaya tersembunyi lainnya di Tiongkok di benua Hongmeng. Tuan Hun tiba-tiba mengingatkannya. Saya belum lupa. Kuil leluhur di markas besar Istana Tianjin. Aku akan menghancurkannya. Jika tidak, Istana Tianjin cepat atau lambat akan kembali lagi. Ye Tianfei tahu apa yang dimaksud Tuan Hun, jadi dia mengangguk dan menjawab. Hu Miao, sebagian besar ilusi di laut jiwa leluhur iblis telah dihilangkan, dan kamu seharusnya bisa menyingkirkan sisanya sendiri. Saya berencana untuk berlatih dalam pengasingan dan meningkatkan level saya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada Hu Miao. Baiklah, Tuan, jangan khawatir, saya memiliki kemampuan untuk membantu leluhur iblis menghilangkan semua ilusi. Jawab Hu Miao. Jadi Ye Tianfei menemukan tempat yang tenang di Menara Pantom dan mulai berlatih dalam pengasingan untuk mencapai alam kekuatan spiritual. Ye Tianfei mengeluarkan cincin luar angkasa yang diberikan oleh kepala klan Tianyi, dan mengeluarkan sejumlah besar kristal hukum, bahan obat,
ramuan dan berbagai bahan surgawi dan harta duniawi yang berguna untuk mempengaruhi alam. Ada terlalu banyak sumber daya budidaya di ring luar angkasa ini. Ketua faksi Tianyi awalnya berencana menggunakan sumber daya ini di medan perang untuk mengisi kembali kekuatan spiritual yang dikonsumsi, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Dia terbunuh dalam serangan diam-diam oleh rakyatnya sendiri tepat setelah perang dimulai, dan sekarang semuanya telah diberikan kepada Ye Tianfei. Di waktu berikutnya, Ye Tianfei meluangkan waktu untuk menyempurnakan berbagai ramuan yang khusus digunakan untuk membantu terobosan sambil menyerang alam. Di Phantom Shadow Tower, sekitar setengah tahun telah berlalu. Ye Tianfei akhirnya mulai menerobos dan mengantarkan bencana guntur. Tahap awal dari alam Niansing. Setelah selamat dari kesengsaraan guntur, Ye Tianfei berdiri tinggi di langit. Zong menjabat tangannya dan berkata pada dirinya sendiri, "Itu saja untuk saat ini. Selanjutnya, pertama-tama tingkatkan kekuatan jiwa, energi ruang, dan energi waktu untuk meningkatkan kekuatan secara keseluruhan." Ye Tianfei berpikir sejenak dan berpikir sendiri. Saat wilayahnya terus meningkat, Ye Tianfei sekarang semakin dekat dengan alam Kaisar Surgawi. Tapi juga seperti ini, semakin tenang Ye Tianfei, semakin dia tidak berani melakukan terobosan cepat. Ye Tianfei memahami bahwa jika dia ingin berhasil menerobos cermin Kaisar Surgawi, dia harus memperhatikan fondasi kekuatan spiritual. Hanya dengan memoles fondasi kekuatan spiritual ke tingkat yang paling kokoh dia dapat menjadi Kaisar Surga. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai menyempurnakan berbagai ramuan, meminumnya dan menyempurnakannya untuk meningkatkan kekuatan jiwa, energi ruang, dan energi waktu. Cincin luar angkasa itu berisi sejumlah besar sumber daya budidaya yang khusus digunakan untuk mengisi kembali kekuatan jiwa. Karena selama pertempuran, selain kekuatan spiritual, kekuatan jiwa juga akan dikonsumsi dalam jumlah besar, sehingga pemimpin klan Tianyi juga menyiapkan sejumlah besar kekuatan spiritual, harta materi surgawi dan duniawi dengan kekuatan jiwa. Pada saat yang sama, jumlah kristal hukum ruang dan kristal hukum waktu juga sangat banyak. Bagaimanapun, itu cukup untuk memenuhi persyaratan budidaya Ye Tianfei saat ini. Setengah tahun berlalu di Menara Phantom. Bagus sekali, kekuatan jiwaku sekarang melebihi kebanyakan master pengintip pikiran. Tingkat energi ruang dan energi waktu juga sama. Diperkirakan tidak banyak master Star Peeping Realm yang bisa menandingi saya. Dengan kekuatanku saat ini, aku sudah bisa bertarung melawan master dari alam bintang pengintip. Hasil latihan 6 bulan terakhir sangat bagus. Kamu hanya perlu mengeluarkan pedang panjang setengah kaisar itu, dan akan mudah untuk menghadapi Master Star Peeping Realm. Tidak perlu membuang energi untuk melawan mereka. Kata orang tua itu, kekuatanmu sendiri adalah yang paling bisa diandalkan. Dan itu, pedang panjang setengah kaisar tidak dapat digunakan sembarangan di benua Hongmeng. Setelah diaktifkan, pedang tersebut akan ditolak oleh hukum langit dan bumi di benua Hongmeng. Diperkirakan dia hanya bisa menebas paling banyak 1 atau 2 pedang, dan dia akan segera bersembunyi di Menara Tiandao. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab, "Benar, pedang panjang itu adalah senjata sihir setengah kaisar yang menyerang. Pedang itu dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan besar pada ruang dan waktu benua Hongmeng. Tentu saja, pedang itu akan ditolak oleh benua Hongmeng. Menara Tiandao berbeda. Meskipun merupakan senjata sakti setingkat kaisar, namun merupakan senjata sakti pertahanan dan tidak akan menimbulkan kerugian apapun di benua Hongmeng, sehingga tidak akan ditolak oleh benua Hongmeng." Kata orang tua itu, "Kamu hanya setengah benar. Ada 2 alasan mengapa Menara Tiandao dapat memasuki beberapa dunia tingkat rendah, atau bahkan beberapa dunia kecil. Yang pertama adalah karena Menara Tiandao adalah senjata sihir pertahanan dan tidak akan membahayakan dunia tingkat rendah. Desolate Emperor dengan cermat menata Menara Tiandao agar memiliki kemampuan isolasi yang kuat dan dapat diisolasi sepenuhnya dari ruang dan waktu sekitarnya kapan saja, sehingga hukum langit dan bumi di sekitarnya tidak dapat merasakan dan menolaknya." Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah ada hal seperti itu? Apakah Anda tahu lebih banyak tentang Menara Tiandao daripada saya?" Kata Hun Tua ragu-ragu. "Tentu saja." Ye Tianfei tersenyum. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Ye Tianfei menjadi Kaisar Surga, dia secara pribadi telah menyempurnakan banyak senjata sihir tingkat kaisar, jadi dia secara alami mengetahui senjata sihir tingkat kaisar dengan sangat baik. "Tuan,
Semua ilusi di lautan jiwa leluhur iblis telah dihilangkan, dan dia akan segera bangun. Saat ini, Ye Tianfei menerima pesan dari Hu Miao. Ya, itu bagus. Ye Tianfei segera berhenti berlatih dan datang ke sisi Hu Miao. Benar saja, dia menemukan ilusi di lautan jiwa leluhur iblis. Semuanya telah dibersihkan dan perlahan-lahan terbangun. Tuan Ye, itu kamu. Mengapa kamu di sini? Apakah Anda juga memasuki medan perang kuno ini? Setelah beberapa saat, leluhur iblis benar-benar terjaga, membuka matanya, melihat Ye Tianfei untuk pertama kalinya, dan meraung kaget. Dia pikir dia masih berada di medan perang kuno itu. Senior, kamu akhirnya bangun. Senior, jangan khawatir, kami sekarang telah kembali ke dunia tengah Tiongkok, dan berada di markas besar Istana Panjang Umur. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Mengapa kita kembali ke markas Istana Panjang Umur? Leluhur iblis tidak dapat mempercayainya, jadi dia segera melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya ke segala arah. Seperti yang diharapkan, kami telah kembali ke markas Istana Panjang Umur. Apa yang sedang terjadi? Tuan Ye, apakah Anda yang membawa saya kembali dari medan perang kuno itu? Saya ingat bahwa saya masuk ke sebuah lembah di medan perang kuno itu dan melihat peri yang cantik. Lalu saya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saya sangat mengagumi peri itu dan ingin mengikutinya selamanya. Bingung, sepertinya saya sudah lama berada di lembah itu. Setelah merasakannya sejenak, leluhur iblis akhirnya yakin bahwa dia sekarang berada di markas besar Istana Panjang Umur. Senior, apa yang kamu lihat di lembah itu bukanlah peri, tapi mayat wanita. Kamu dirasuki oleh ilusi yang sangat kuat dan jatuh ke dalam ilusi. Ye Tianfei dengan singkat menjelaskan masalahnya. Ternyata aku berada di bawah ilusi. Sungguh mengerikan. Tuan Ye, jika Anda tidak membawa saya kembali, saya akan tinggal di lembah itu selamanya, menghabiskan sisa hari-hari saya dengan tuling-tuling wanita itu. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei, leluhur iblis tidak bisa menahan keringat dingin. Bersambung.